ya? 2.8 berarti udah hampir jadi calon sarjana kedokteran ya? Udah hampir semuanya materi didapat begitu ya, dan kali ini kita akan membahas salah satu kegawatan yang sering terjadi di di bidang kesehatan. Salah satunya adalah shock hemorrhage. Sudah belajar tentang basic shock belum ya? Saya mau tahu aja. Sudah? Berarti sudah ada kuliah apa aja yang terkait dengan shock? Apa? Obstetric shock udah? Oke, obstetric shock sudah, apa lagi? Udah. Apa lagi nih? Baru itu? Ada lagi? Ini kan kuliah ke-14 ya, berarti minggu keberapa? Hah? Minggu ketiga. Udah cumek 1 ya? Oh, nggak ada kumek 1, langsung kumek final gitu. Baik, pada sesi ini kami akan bertiga, saya sendiri Widya Wastiastuti dari Departemen Fisiologi, kemudian ada Ibu Yolanda Diakartika dari Departemen Farmakologi, dan akan menyusul Dr. Yuni Kurniawati dari Departemen Anestesi untuk menyampaikan tentang shock hemorrhage. Nah, ada beberapa learning objektifnya cukup banyak begitu ya, Anda bisa lihat dari kami, dari anestesi maupun dari farmakologi. Jadi dari basic sampai dengan pengelolaannya dan identifikasi pengelolaan ataupun tanda klinis agar tidak terjadi kegawatan pasca adanya perdarahan. Walaupun mungkin nanti secara general akan ada pendekatan dari secara umum yaitu shock gitu ya. Kemudian ini adalah daftar kontennya, nanti bisa dilihat oleh adik-adik. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu yang nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Yolanda dan kemudian disusul oleh Dr. Yuni. Nah, karena judulnya adalah shock hemorrhage, maka ini dari kata-katanya aja relate banget begitu ya. Jadi shock hemorrhage itu jelas terkait dengan adanya suatu perdarahan. Dan teman-teman perlu paham betul bahwa yang namanya perdarahan itu bisa yang kasat mata, kelihatan benar-benar ada darah yang keluar dari badan kita, yang disebut dengan external bleeding begitu ya, atau perdarahan yang tidak kelihatan yang disebut dengan internal bleeding. Dan belum berarti bahwa sesuatu yang tampak kasat mata berdarah-darah itu selalu lebih dangerous daripada yang internal bleeding. Karena di internal bleeding tantangannya adalah apa? Predicted volume dari blood loss. Atau yang kedua bahkan mendeteksi adanya blood loss yang tidak terlihat dari kasat mata. Ya, ini menjadi tantangannya sendiri, sehingga kalau nanti kita bicara tentang blood loss, salah satu hal yang krusial adalah segera menemukan adanya kehilangan perdarahan. Ya, misalnya apa? Ruptur limpa, nggak kelihatan kan? Ya, tapi ada tanda-tanda fisik yang teman-teman sudah pelajari, yang mungkin itu menjadi sinyal bahwa ini mungkin ada ruptur limpa dan seterusnya. Nah, ini sudah kita lihat, dan sebenarnya kalau yang namanya ada blood loss, maka ada sejumlah volume darah yang hilang. Dan dalam konteks fisiologi, maka di sini ada implikasi terhadap hemodinamika. Hemodinamika sangat relate dengan materi Anda di blok mungkin 1.3 begitu ya. Ada materi tentang kardiovaskular, di mana hemodinamika yang baik itu pasti akan memberikan dukungan terhadap aliran darah yang adekuat, termasuk juga tekanan darah yang cukup, dan tidak bisa diabaikan adanya distribusi oksigen, nutrisi, dan juga kebutuhan yang lain begitu ya, yang ada di sirkulasi dalam tubuh kita. Nah, karena ini adalah hal yang krusial, kita semua tahu bahwa kita nggak bisa hidup tanpa oksigen. Sampai hari ini sudah ada yang bisa mereplace oksigen di tubuh kita? Belum ada kan ya? Dan kita tahu bahwa untuk mendistribusikan oksigen sampai ke bagian yang paling kecil di tisu itu selalu dibutuhkan yang namanya sel darah, yaitu eritrosit. Pada kondisi blood loss maka akan terjadi kehilangan sebagian atau banyak volume darah begitu ya. Dan di dalam volume darah itu kita tahu ada plasma dan ada sel-sel darah. Nah, efeknya makanya untuk meminimalkan itu terjadi, teman-teman saya yakin sudah belajar ada mekanisme yang bersifat neural begitu ya. Termasuk juga ada suatu respon yang bersifat endokrin atau hormonal, dan juga sejumlah autoregulasi lain untuk mengupayakan kompensasi atau mekanisme umpan balik ketika terjadi kehilangan darah. Nah, tentunya
sebenarnya seberapa sih efek hilang darah di tubuh kita, itu sebagaimana tadi sudah kita singgung, itu sangat dipengaruhi oleh volume darah yang hilang. Mungkin di distributive shock sudah dibahas belum, ada berapa derajat shock? Sudah sempat ya? Ya, ada 4 tipe klasifikasi shock begitu ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di mana di kelas 1 itu kehilangan darahnya kurang dari 15% atau kurang dari sekitar 750 mili. Nah, pada kelas 1 ini memang biasanya tubuh kita masih akan sangat mampu mengkompensasi, sehingga biasanya tidak ada perubahan tanda-tanda vital yang secara klinis tampak begitu ya. Baru mulai di kelas 2 dan kelas 3, apalagi kelas 4 mild, kemudian intermediate, dan finally di kelas 3 severe, lebih dari 40%, maka akan ada sejumlah mekanisme yang mungkin sudah tidak bisa dikerjakan lagi oleh neural mekanisme atau endokrin ataupun autoregulasi, sehingga dibutuhkan adanya suatu replacement terhadap volume darah yang hilang. Walaupun di mild 15-30% begitu ya, 15-30%, betul ya? Betul, 15-30% itu dia biasanya masih ringan. Jadi kebutuhan penggantian cairan yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Yolanda lebih detail itu sifatnya monitor. Jadi tidak harus diberikan gitu ya. Tapi pada kehilangan darah yang berikutnya tubuh kita udah nggak akan mampu lagi mengkompensasi tanpa adanya penggantian cairan tubuh kita yang hilang itu. Oke. Kenapa kok tadi ya kita membahas sampai ada darah yang hilang maka harusnya ada penggantian? Karena kita tahu bahwa ketika ada hilang darah maka terjadi penurunan blood volume, kita udah tahu disebut dengan hipovolemia, dan efeknya adalah tadi ada sejumlah eritrosit yang hilang atau terjadi anemia begitu. Efeknya apa? Maka kemampuan jantung dalam hal ini adalah cardiac output dari jantung itu akan berkurang. Efeknya apa? Perfusi organ juga akan berkurang begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ya ada hipoksia, dan kemudian juga gangguan dari distribusi nutrien ataupun juga pembersihan dari sisa-sisa metabolisme tubuh kita akan terganggu. Nah, yang tidak diharapkan pada blood loss itu sebenarnya adalah sampai terjadi cellular dysfunction atau tissue deterioration. Ini yang tidak diharapkan, ya. Dan ini biasanya mulai terjadi ketika kapan? Ada tanda-tanda cellular dysfunction ataupun tissue deterioration mulai di atas 15%, walaupun sifatnya masih mild begitu ya. Nah, sebenarnya hemorrhagic shock ini hanyalah salah satu bagian dari shock yang lebih umum disebut dengan shock hipovolemik. Nah, di shock hipovolemik sendiri ada yang disebabkan oleh hemorrhagic ataupun yang sifatnya non-hemorrhagic. Misalnya karena apa? Diare misalnya, atau perpindahan cairan ke rongga ketiga karena beberapa kondisi dan sebagainya. Mungkin nanti kalau memang materi tentang non-hemorrhagic pada hipovolemic shock nggak ada, adik-adik bisa info kita juga ya, ke prodi mungkin ya, untuk membahas tentang bahwa ternyata yang hipovolemic shock tapi yang non-hemorrhagic belum terbahas, karena ini juga sering terjadi gitu ya. Oke. Nanti teman-teman akan belajar juga oleh Dr. Yuni apa saja sih tanda-tanda klinis ketika kita harus waspada adanya suatu shock itu sendiri. Makanya yang namanya shock itu bukan satu tanda, tapi dia kumpulan beberapa gejala. Makanya disebut dengan sindrom, clinical syndrome. Oke. Nah, bicara tentang hemostatic mechanism, pada dasarnya semua yang dilakukan oleh tubuh kita tadi secara neural, secara hormonal atau endokrin, dan juga autoregulasi yang lain itu sebenarnya utamanya adalah dalam rangka untuk menjaga arterial pressure. Karena dengan arterial pressure yang cukup gitu ya, di atas 50 mmHg, maka blood flow atau perfusi dari organ-organ tubuh kita itu sebenarnya masih adekuat. Ya, memang pada kondisi-kondisi tertentu kita harus melakukan apa? Prioritasasi. Kenapa? Yaitu sehingga nanti ada sejumlah respon-respon dalam rangka untuk tetap menjaga organ vital. Dalam hal ini adalah otak dan jantung. Ya, nah mekanismenya apa? Saya yakin teman-teman sudah belajar di blok 1.3 sudah sangat-sangat familiar bahwa secara timeline itu mekanisme blood loss itu sebenarnya ada tahapan dalam tanda kutip, tapi bukan berarti dia kemudian setelah ini baru ini dan seterusnya.
Tetapi ada mekanisme mana yang sifatnya rapid atau immediate, ataupun ada yang sifatnya mungkin sifatnya delay gitu. Tapi dalam pada lini waktu tertentu ini bukan berarti kalau sudah rapid maka masuk ke intermediate rapidnya nggak kerja lagi, bukan begitu ya. Tapi ada secara general untuk initiationnya biasanya ada suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan yang waktu tadi. Nah yang pertama tentunya yang rapid ini within seconds atau minutes begitu ya. Tentunya ini adalah mekanisme neural, di mana dikerjakan oleh suatu mekanisme yang kaitannya dengan persyarafan, dalam hal ini adalah oleh baroreseptor refleks ataupun kemoreseptor refleks. Saya yakin teman-teman sudah belajar ini, baroreseptor di blok 1.3, kemoreseptor mungkin di blok respirasi ada ya, blok ya? 1.3 juga? 1.2, lebih awal ya, pasti udah belajar kemoreseptor refleks. Lalu yang intermediate apa? Intermediate adalah respon tubuh kita yang within minutes sampai hours. Dan ini biasanya sudah bukan semata-mata neural reflex, tapi sudah ada mekanisme hormonal reflex. Walaupun stimulannya masih sama. Nanti akan kita lebih bahas. Dalam hal ini mungkin ada sejumlah circulating vasokonstriktor begitu ya, karena mekanisme di awal tadi juga menstimulasi adanya pelepasan berbagai vasokonstriktor di tubuh kita secara sistemik, dan juga aktivitas dari aksis renin-angiotensin aldosteron ataupun antidiuretik hormon. Ini yang within minutes sampai hours. Lalu setelah itu apa? Setelah itu yang selanjutnya tentunya karena tadi ada blood loss, maka ada upaya untuk mempertahankan volume darah di intravaskuler. Sudah belajar komposisi cairan tubuh kan ya? Sehingga untuk menjaga tadi kebutuhan perfusi jaringan, salah satunya ada upaya untuk melakukan redistribusi blood fluid. Nah, salah satunya di sini tentunya sifatnya sudah lebih lama lagi. Jadi after dalam within hours ada upaya untuk konservasi cairan tubuh kita dengan adanya absorpsi sodium dan air oleh ginjal gitu ya, karena tadi di sana sudah ada mekanisme pelepasan sejumlah zat baik yang neural maupun yang hormonal begitu. Kemudian ditambah juga karena ada mekanisme stimulasi yang lain, kita mungkin ada mekanisme yang dipengaruhi oleh kognitif kita. Salah satunya muncul rasa haus, lalu kita ingin minum. Tapi mungkin dalam konteks kasus klinis biasanya tidak serta-merta kemudian haus gitu ya. Ini mungkin pada konteks blood loss yang mild. Tapi pada konteks yang lebih advance, biasanya pasien nanti mungkin akan harus segera di replacement, dan nanti akan kita kaji. Termasuk di tubuh kita juga ada suatu transkapillary refill, di mana ada shifting dari interstisial ke intravaskuler. Dan mekanisme kompensasi yang jauh lebih lambat setelah fluid konservasi ini adalah erythropoiesis. Karena tadi kan ada sel darah yang hilang, maka ada upaya untuk menggantikan sel darah yang hilang, karena meskipun diganti, kalau penggantinya nggak ada eritrositnya, nggak ada yang mengikat oksigen, betul kan ya? Sehingga tubuh kita berusaha mengganti erythropoiesis, dan ini memang delay karena penggantiannya membutuhkan waktu yang lebih panjang, days sampai week, ya bahkan sampai 8 minggu baru bisa return untuk terkelola kadar eritrositnya. Nah, tapi kalau ini semua fail begitu ya, volume darah yang hilang terlalu besar, kompensasi tubuh kita juga gagal, tidak ada mekanisme upaya intervensi yang cepat dari tenaga kesehatan misalnya, maka akan terjadi atau ada risiko jatuh kepada fase dekompensasi. Dan dekompensasi ini tentu bisa saja dia sifatnya irreversible. Ya, kalau sudah sampai ke dekompensasi irreversible, bahkan mohon maaf, kematian. Itulah mengapa dokter itu sangat penting sekali bisa mengidentifikasi adanya shock sejak dini, jangan sampai jatuh kepada fase dekompensasi. Kenapa? Karena bisa terjadi ischemic cerebri. Kalau sudah ischemic cerebri, teman-teman juga sudah tahu kan ya, udah ada kuliah stroke? Sudah kan ya? Jadi maka itu hampir sama, bedanya di sini karena ada blood loss. Kemudian efek dari secara jaringan, secara menyeluruh yang lainnya ada hipoksia seluler, lalu secara struktur di dalam selnya akan terjadi mitochondrial dysfunction. Padahal kalau ada mitochondrial dysfunction mau gimana lagi kita? Itu adalah menghasil energi di tubuh kita kan ya. Efeknya sampai apa? Bahkan terjadi organ failure. Ini yang tidak diharapkan terjadi ketika kita sebagai dokter mendapatkan tugas untuk mengelola kejadian suatu shock. Dalam hal ini shock hemorrhagic ya. Nanti akan dibahas lebih detail secara teknis oleh Dr. Yuni. Mungkin saya hanya meres up bahwa ini materi ini semua kan udah belum, semuanya udah lewat ya.
bloknya udah semua, sehingga saya hanya refresh saja. Pada konsep baroreceptor reflex, maka tujuan utamanya adalah stimulasi yang sifatnya simpatis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa dilakukan redistribusi cardiac output, utamanya pada organ yang vital tadi, otak dan jantung begitu ya. Nah, biasanya dengan adanya stimulasi blood loss, kita tahu baroreseptor ada di mana? Arcus aorta dan sinus caroticus. Karena ada volume darah yang hilang, maka regangannya turun, ya kan? Regangan yang turun, maka firing baroreseptornya berkurang, akan dikirim ke sistem saraf pusat, begitu ya. Sistem saraf pusat dalam hal ini adalah di medula oblongata, lalu akan terjadi apa? Penghambatan kardiovaskular, begitu ya, yang kemudian distimulasi lagi, diaktifkanlah sistem simpatis. Prinsipnya begitu ya. Ini review aja, sehingga karena ada pengaktifan sistem simpatis itu, maka akan diikuti dengan arterial vasokonstriksi. Karena tadi pengaktifan dari sistem simpatif karena penurunan volume darah, sehingga stretch dari baroreseptor itu berkurang. Nah, ternyata vasokonstriksi arteri ini terjadi secara masif di seluruh tubuh kita, di kulit, di otot skeletal, termasuk juga nanti kalau perdarahannya semakin advance begitu ya, dengan volume darah tertentu yang lebih besar, bahkan sampai di renal, termasuk juga sirkulasi splagnicus begitu. Efeknya apa? Efeknya sistemik vaskular, dengan adanya vasokonstriksi ini harapannya sistemik vaskular resistennya naik. Lalu apa? Arterial pressure-nya naik, harapannya cardiac output-nya tidak turun terlalu jauh. Nah, pada kondisi terjadi vasokonstriksi arterial yang intens ini adalah salah satu tanda vital yang harus kita amati, adanya pucat. Ya, jadi nggak harus nunggu sampai adanya turunnya blood pressure. Ketika sudah ada pasien pucat, apalagi bersamaan dengan misalnya suatu kejadian trauma atau yang lainnya, Anda harus pikirkan walaupun nggak kelihatan adanya perdarahan yang kasat mata, gitu ya. Ini yang salah satu tanda yang paling dini itu salah satunya ini. Kenapa ya? Karena ada vasokonstriksi arterial yang sangat luas di seluruh tubuh kita. Nah, selain vasokonstriksi arterial, ternyata juga ada venokonstriksi, gitu kan ya. Tujuannya sama, lagi-lagi untuk menjaga cardiac output tadi. Nah, kemudian selain adanya vasokonstriksi yang meluas baik arteri maupun vena, maka bersama itu juga ada didorong salah satu dari stimulasi simpatis tadi kan ke jantung. Maka di sini ada terjadi apa? Peningkatan heart rate, termasuk juga peningkatan kontraktilitas jantung. Lagi-lagi utamanya apa? Tujuannya sama, nanti untuk meningkatkan cardiac output, tapi tanda di sini muncullah gejala klinis yang lain, yaitu takikardi. Ya, jadi ada pasien pucat ditambah takikardi, ini sudah dua sinyal yang harus kita aktifkan di kepala kita. Oke? Coba Anda pegang temennya, kalau temennya ternyata takikardi, terus dilihat bibirnya udah enggak pinky lagi, bukan karena lipstick ya. Ini, maka itu minimal ada dua tanda klinis yang harus diwaspadai gitu ya. Nah, ini semua memang dilakukan karena ini tadi ya, untuk dalam rangka upaya redistribusi cardiac output. Nah, ternyata redistribusi ini juga didukung oleh suatu mekanisme lokal yang ada di jantung dan otak. Di mana khusus jantung dan otak ini tidak secara signifikan mengalami konstriksi. Jadi jangan, kalau di organ lain vasokonstriksi aliran darahnya disedikitkan gitu ya, tapi kecuali di jantung dan otak. Kenapa kok bisa di jantung dan otak? Enggak, karena ternyata di sana ada lokal vasodilator seperti adenosin, H+ ataupun CO2 gitu ya, sehingga di sini tetap dijaga. Tapi mekanisme lokal ini ternyata kalau ternyata arterial pressure-nya itu turun sampai di bawah 65, maka mekanisme penjagaan perfusi di organ vital ini bisa saja juga sudah tetap mulai terganggu. Ya, begitu ya. Oleh itu makanya biasanya shock itu biasanya selalu diupayakan untuk mempertahankan tekanan arterial pressure, kemudian meningkatkan kecukupan dari aliran darah, harapannya untuk menjaga jantung dan otak ini. Oke, sampai di sini clear ya mekanisme baroreseptor. Berikutnya kita masuk, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada mekanisme peningkatan simpatis dan sebaliknya parasimpatis. Mekanismenya kurang lebih sudah kita bahas. Tujuannya untuk meningkatkan cardiac output sekaligus arterial pressure. Oke.
berikutnya vasokonstriktor. Tadi kita sudah singgung bahwa selain aktivasi di pembuluh darah, kemudian aktivasi ke jantung, ternyata juga di sana sistem aktivasi simpatis itu juga teraktifkan ke ginjal. Ya, ginjal akan ngapain sih kalau teraktifkan di sini? Karena di ginjal ada penurunan volume darah, maka biasanya perfusi ginjal juga turun. Ya, disebabkan dengan berkurangnya perfusi ginjal tadi, maka akan distimulasi atau dilepaskan suatu mekanisme, dilepaskan suatu hormon yang disebut dengan renin, ya kan? Renin ketemu dengan apa? Siapa yang mengaktifkan renin ketemu dengan angiotensinogen ya, yang sudah ada di sirkulasi pembuluh darah kita karena dia rutin dilepaskan oleh hepar, betul? Kemudian dia akan berubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 karena dia sudah diaktifkan, maka dia ketemu dengan ACE yang ada di mana? Vaskuler dan banyak di kapiler jantung kita, lalu diaktifkan menjadi angiotensin 2. Begitu ya. Nah, ini adalah respon dari mekanisme aktivasi simpatis yang tadi kaitannya dengan baroreseptor refleks tadi. Sehingga di sini di kidney akan menstimulasi peningkatan jumlah dari angiotensin 2. Dan angiotensin 2 sama seperti tadi di baroreseptor, efek utamanya adalah untuk menjaga arterial pressure maupun venous tone dari vaskuler kita begitu ya. Nah, kemudian ternyata si kidney ini atau angiotensinogen 1 itu juga mengaktifkan di pituitary posterior. Pituitary posterior melepaskan vasopressin atau antidiuretik hormon, gitu ya. Nah, antidiuretik hormon ini punya efek dua begitu ya. Selain meningkatkan arterial pressure, dia juga akan punya efek untuk meningkatkan reabsorpsi air di tubulus kolektivus di ginjal. Ya, termasuk menjaga retensi natrium dan sebagainya. Untuk apa? Menjaga volume darah. Oke. Nah, selain itu juga ada ke medula adrenal. Dia akan melepaskan epinefrin ataupun norepinefrin, dan dia akan bersifat sebagai vasokonstriktor yang lain sehingga membantu meningkatkan heart rate maupun contractility. Lagi-lagi tujuannya akan meningkatkan stroke volume sehingga kardiak output meningkat, arterial pressure juga meningkat. Nah, pernah nggak membayangkan bahwa tubuh kita itu tidak punya keterlibatan dari aksis RAA ini? Gambar ini menunjukkan bahwa ternyata kalau kita terjadi perdarahan, lalu RAA tidak teraktifkan, Anda bisa lihat ada gap, ya kan? Tanpa RAA, itu mean arterial pressure-nya itu bisa di rentang kurang dari 65 mmHg. Tapi dengan renin angiotensin bisa dijaga di atas 75 mmHg. Jadi begitu besar kontribusi dari aktivasi renin angiotensin dan aldosteron. Oke? Ya, ini kira-kira gambarannya. Sehingga tubuh kita itu kalau terus terjadi perdarahan yang continuous gitu ya, ada hilang darah terus, maka dalam hitungan waktu ini menjadi penting. Karena kan jarang ya, begitu perdarahan langsung ketemu tenaga medis. Ya kan? Perdarahan pasti ada proses mobilisasi, ada proses identifikasi, dan tubuh itu kan berusaha terus mengkompensasi hilangnya darah ini. Dan ini merupakan mekanisme proteksi tubuh kita, ya, agar tidak segera terjadi gangguan perfusi jaringan. Nah, berikutnya adalah kemoreseptor refleks. Di sini di kemoreseptor refleks ini sebenarnya backup dari baroreseptor tadi gitu ya. Kapan dia akan teraktivasi? Ketika arterial pressure-nya sudah berkurang, bahkan sampai di bawah 60 mmHg, atau firing rate dari arterial baroreseptor itu sudah minimal. Ya, ini mulai diaktifkan kemoreseptor refleks. Selain itu karena apa? Selain itu juga karena tadi sudah kita singgung, karena ada kehilangan hipoksia jaringan, maka ada asidosis kan ya. Sehingga di sini ada peningkatan H+, kemudian karena ada peningkatan H+, kemudian oksigennya berkurang, mulai terjadi proses metabolisme yang sifatnya anaerob, sehingga asam laktat juga mulai diproduksi sebagai sisa metabolisme dari anaerob. Maka inilah akan menstimulasi sentral maupun periferal dari kemoreseptor. Nah, lalu terjadilah mulai mekanisme kompensasi, yaitu berupa vasokonstriksi dan juga peningkatan respiratory rate atau peningkatan ventilasi nafas kita, sehingga tanda berikutnya adalah mulai muncul tanda klinis tachypnea.
Makanya biasanya yang dicari bukan sesak nafas dulu, karena dia muncul setelah ini kan di arterial baru step firingnya minimum, tachypno baru muncul, tanda gejalanya baru muncul kemudian. Dan menarik, dengan adanya respiratory stimulation ini, maka ada upaya untuk meningkatkan venous return melalui mekanisme respiratory pump. Ya, saya yakin ini juga sudah dibahas di blog pernafasan, sehingga sebenarnya baroreseptor dan kemoreseptor ini dalam rangka merespon hemoragi itu sifatnya integrated, gitu ya. Jadi mereka berkolaborasi sedemikian rupa sehingga pada gambar ini ada upaya untuk mengupayakan melalui empat mekanisme, gitu ya. Dengan cara apa? Anda bisa lihat baroreseptor, begitu ya, kemudian kemoreseptor, ya, baik yang perifer maupun yang sentral. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Nah, ternyata tadi kita sudah singgung bahwa kapasitas tubuh kita atau kardiovaskular respon dan juga respirasi itu sangat dipengaruhi oleh volume darah yang hilang. Sehingga ketika perdarahan terus berjalan dan mungkin volume darah besar yang tinggi, maka mekanismenya nggak sesederhana seperti yang tadi kita bahas, ya kan? Tadi yang kita bahas itu sebenarnya adalah mekanisme di ketika tubuh kita masih bisa mengkompensasi, di mana simpatis masih aktif. Tetapi pada kondisi volume darah yang terus berkurang, hilang lebih banyak lagi, maka tekanan arterial itu juga akan semakin berkurang, gitu ya. Maka mulailah terjadi masuk ke fase yang namanya transient dekompensasi. Di sini aktivasinya itu tidak lagi simpatis, tapi justru malah sebaliknya, parasimpatis melalui nervus vagus atau dikenal dengan Bancroft Edoem dari yang depressor reflex. Ya, karena apa, ini mulai turun begitu ya, karena dia tidak mulai bisa mengkompensasi lagi sehingga terjadi transient dekompensasi. Tapi kalau perdarahan terus berlanjut, maka ada suatu terminal decompensation. Cuma teman-teman harus aware, nanti kalau mungkin secara klinis itu kadang-kadang ada yang namanya dia mau masuk ke terminal decompensation, tetapi di sini akan ada suatu upaya untuk menaikkan mekanisme simpatis, tapi sebenarnya dia terminal begitu ya, yang Anda bisa lihat dia tidak akan terus bisa mampu, lama-lama dia akan kembali turun. Ini gambaran kira-kira respon kardiovaskular terhadap perdarahan yang progresif. Seberapa lama ini terjadi? Ya tergantung dari seberapa cepat volume darah hilang itu terjadi, gitu ya. Kalau perdarahannya kecil gitu misalnya, maka untuk hilang sampai ke volume di atas 40% atau 30% kan durasinya akan lebih panjang. Tapi ketika terjadi perdarahan, sumber perdarahan yang masif begitu, maka within minute saja bisa saja sudah terjadi sampai di fase yang namanya terminal decompensation. Sehingga kompensated atau fase simpatisnya itu sangat tidak kelihatan, gitu ya. Jadi pasien kok udah nggak kita temukan tanda-tanda PEO, kemudian takikardi ataupun takipno, ya karena memang dia blood loss-nya sudah banyak dan hilang. Nah, ini mungkin sedikit meng-highlight bahwa pada mekanisme yang common begitu ya, ada upaya untuk mengembalikan cairan tubuh kita melalui minum begitu ya, termasuk juga untuk melakukan retensi dari natrium untuk meningkatkan reabsorpsi cairan, tadi kaitannya dengan pelepasan dari angiotensin 2. Nah, yang menarik adalah bahwa pada upaya untuk melakukan redistribusi cairan tubuh ini, maka ada reabsorpsi dari cairan yang ada di jaringan, gitu ya. Anda bisa lihat di sini karena kita kehilangan darah, gitu ya, maka ada perubahan tekanan di dalam pembuluh darah kita dan di interstisial, gitu ya. Dimana kita tahu bahwa tekanan oncotic dari kapilari dari plasma kapilari itu bisa turun, gitu ya. Bahkan dari cukup besar turunnya dari 25 mmHg sampai ke 15 mmHg. Efeknya apa? Akan terjadi auto infusion. Auto infusion ini sebenarnya tidak besar, terbatas. Jadi jangan bayangkan bahwa untuk infusion itu bisa mengganti berapapun cairan darah yang hilang. Dia limited, kira-kira hanya 1 liter saja. Jadi kalau hilang darah lebih dari 1 liter, bisa nggak auto infusion ini terjadi berlebihan, gitu ya. Jadi ini efeknya apa? Ternyata nanti akan muncul tanda gejala klinis yang lainnya. Karena terjadi auto infusion ini, maka terjadi suatu tanda klinis yang kita sering tandai dengan adanya hemodilusi atau hematokritnya gimana? Turun. Ya, turun apa naik? Volume eritrosit lebih rendah, volume plasma lebih banyak. Jadi hematokrit
gitu ya, karena tanda hemodilusi. Oke, itu nah ini sedikit saya yakin teman-teman juga udah belajar ini mekanisme kompensasi di tubuh kita dengan mekanisme hematopoiesis. Ternyata tanda panahnya diterjemahkan menjadi tanda tanya deh ya, mohon maaf ini sebenarnya tanda apa arrow semua gitu ya. Oke, jadi kaitannya hematopoiesis itu adalah kaitannya dengan Ball effect. Sudah ya kuliah Ball effect di mana ya? Berapa? Di respirasi mungkin ya. Di blok respirasi, maka di sini berikutnya adalah karena kita kehilangan darah, kemudian Anda bisa lihat ini ya mekanisme Ball effect ini, maka ada upaya untuk menjaga jumlah oksigen yang dihantarkan ke jaringan. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan substansi 2,3 dpg. Apa efeknya? Efeknya itu menjadi lebih mudah di afinitasnya gitu ya. Afinitas darah di dalam eritrosit untuk memudahkan pelepasan penghantaran oksigen ke tisu, meskipun jumlah eritrositnya mungkin berkurang bahkan sampai separuh dari normal red blood cell. Nah di sini salah satunya juga karena hipoksia akan ada pelepasan eritropoietin sehingga akan terjadi hematopoiesis, sehingga akan dilihat Anda secara klinis nanti atau pemeriksaan labnya akan muncul jumlah adanya sel eritrosit muda atau retikulosit. Tapi retikulosit itu bukan immediate, dia baru akan muncul kira-kira 1 minggu setelah terjadinya blood loss. Nah kalau ini tidak terkompensasi dengan baik, mekanisme yang akan disampaikan oleh Dr. Yolanda, ya ini akan ada di sirkulasi, Anda akan menemukan retikulosit. Nah, lalu sehingga anemia baru akan kembali pada 4-8 minggu. Kira-kira begitu. Ini mekanismenya ya. Bagaimana sih tubuh kita mengkompensasi? Tadi sudah kita singgung tentang adanya redistribusi cairan tubuh. Maka sebenarnya dalam waktu sampai hours gitu ya, estimasinya sampai dengan 24 jam, ada upaya untuk mengkompensasi volume plasma yang hilang. Ya, tetapi kadar eritrositnya tetap tidak bisa terkompensasi. Makanya biasanya hemoglobinnya terus turun, begitu ya, baru naik lagi nanti di hari yang ke setelah minggu, mulai ada kompensasi setelah 2 minggu. Kira-kira begitu. Kemudian itulah mengapa tidak jarang perlu adanya blood replacement. Ya, oke. Ini kurang lebih untuk menunjukkan adanya stres yang sifatnya gangguan metabolisme tubuh kita, begitu ya. Kenapa ini biasanya ditandai dengan adanya mekanisme hormonal di tubuh kita karena metabolisme tubuh shifting dari aerob ke anaerob. Ya, di sini biasanya akan ditandai dengan peningkatan asam laktat yang kalau tidak kita kelola dengan baik akan mendorong terjadinya laktat asidosis, begitu ya. Dan ini biasanya juga menjadi suatu penanda pemeriksaan fisik klinis gitu ya, biasanya akan ada peningkatan laktat di dalam darah. Oke, mungkin itu dari saya, nanti bisa dilihat. Nah pada dasarnya kalau kita ngomongin efek atau mekanisme dari hemostasis itu satu tadi ya, dipengaruhi oleh waktu, durasi darah yang hilang dan volume darahnya. Kemudian juga sebenarnya kapasitas tubuh kita. Pernah nggak membayangkan ada upaya untuk melakukan vasokonstriktor yang sistemik, tapi kita minum obat, ya kan? Sehingga vasokonstriksi yang dilakukan oleh berbagai substansi di tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan aktif karena diblok semuanya. Ya, makanya kondisi status kardiopulmoneri atau mungkin komorbiditas atau penyakit yang lain, termasuk juga mungkin sejumlah obat yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi respon tubuh kita. Ya tadi yang kita bahas itu kan dalam kondisi yang within normal limits begitu. Atau juga usia, ya usia infant dan elderly itu juga lebih punya resiko terjadi perburukan pada kondisi blood loss begitu ya. Atau juga karena suhu tubuh yang sedang tidak normal, baik hipo ataupun hipertermia, gitu ya. Nah ini yang bisa menyebabkan gangguan tubuh kita, bahkan bisa menginjus yang namanya koagulopati. Ya ini sedikit meres up, nanti mungkin akan dibahas lebih detail oleh Dr. Yolanda maupun Dr. Yuni. Saya rasa ini slide terakhir. Terima kasih, nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk kita diskusikan setelah materi dari Dr. Yolanda dan Dr. Yuni. Saya dengar. Oke, materi berikutnya tentang flow terapi. Mau tarik nafas dulu? Bergerak-gerak dulu ya.
Ya, jadi tadi intens banget ya materinya. Nah, nanti sekarang saya akan beralih ke flow terapi, di mana kita akan membahas tentang jenis-jenis cairan, terus kapan digunakan, apa bedanya, dan bagaimana nanti efeknya. Ya, jadi secara umum ada dua jenis cairan, yakni kristaloid dan koloid. Nah, bedanya apa? Bedanya pertama di osmotic concentration-nya ya. Jadi kalau yang koloid itu dia lebih tinggi dibandingkan yang kristaloid ya. Kalau kristaloid dia ada 3 jenis, ada yang hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Kemudian kalau koloid dia akan stay di pembuluh darah, sedangkan kalau kristaloid dia bisa pindah ke interstitial space. Kemudian kalau koloid dia bisa menginduksi imun respons, sedangkan kalau kristaloid itu tidak ada induksi imun respons. Koloid dia lebih mahal secara harga, kristal lebih murah. Terus koloid ini nanti bisa menginduksi koagulopati, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sedangkan kalau kristaloid koagulopatinya itu lebih mild dibandingkan yang koloid. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tipe-tipe cairan itu ada yang kristaloid, nah ada yang hipertonik. Hipertonik itu contohnya NaCl 3% dan manitol ya. Manitol itu termasuk dalam kristaloid. Untuk yang isotonik, mungkin sudah ada sering dengar, ada ringer laktat, ada NaCl 0,9% gitu ya. Ini kalau yang isotonik sendiri dibagi menjadi 2, ada yang balance, ada yang unbalance. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut. Contoh-contohnya ini ya, ini yang isotonik contoh-contohnya ini. Kemudian hipotonik itu contohnya NaCl 0,45% itu yang hipotonik. Kemudian untuk yang koloid itu dibagi menjadi yang natural dan sintetik ya. Kalau yang natural, yang natural itu contohnya ketika di replace dengan whole blood ya, atau FFP atau fresh frozen plasma dan albumin. Sedangkan kalau yang sintetik itu kayak dextran, hitastarch gitu ya, itu gelatin itu masuk dalam sintetik koloid. Nah, berikutnya kita juga di klinis itu kita juga mengenal dextran containing IV fluid ya. Tapi ini tidak untuk resusitasi seperti yang ada dalam topik ini. Tapi itu adalah suatu cara untuk maintenance ya. Jadi dia source of kalori untuk pasien-pasien yang dia tidak bisa intake kalori dengan baik. Nah, jadi dari dextrose itu kalorinya adalah 3,4 kilokalori per gram. Di mana ini nanti dia akan berubah menjadi lebih hipotonik dibandingkan aslinya. Jadi misalnya ini contohnya dextrose containing ya. Tadi kan kita sudah membahas yang kristaloid ya yang di atas tadi. Nah, ini ada yang dextrose containing fluid. Nah, itu dia akan berubah, dia awalnya isotonik tapi bisa berubah menjadi hipotonik saat dextrose-nya sudah fully metabolized gitu ya. Jadi ketika dextrose-nya sudah habis di metabolisme oleh tubuh, maka dia akan berubah menjadi hipotonik. Contohnya D5W misalnya dextrose 5% in water atau dextrose 10% in water. Tapi ini ada juga yang bentuk hipertonik kemudian menjadi isotonik, contohnya NaCl 0,9%, D5 dextrose 5% dalam salin ya. Itu awalnya dia hipertonik karena kan cairannya itu kan aslinya NaCl 0,9% itu kan isotonik. Dengan adanya dextrose maka dia pada awalnya akan bersifat hipertonik. Ketika dextrose sudah termetabolisme maka dia menjadi isotonik kembali karena dextrose-nya sudah habis. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh yang ini ada dextrose-nya ini ya. Nah, ini pembandingnya adalah LL, ML dan ringer laktat dan normal salin ini ya. Jadi tidak ada dextrose-nya ya. Jadi berbagai macam nanti kalian akan lihat kalau misalnya kalian koasistensi, nanti kalian akan lihat ini yang paling tinggi ini ya, dextrose-nya bisa sampai 100 gram per liter dengan osmolaritas yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang isotonik gitu ya. Ada yang bermacam-macam, ada yang masih dalam range isotonik juga masih ada ya, tadi seperti yang kita bahas tadi. Oke, berikutnya adalah saya ingin membahas tentang komposisi dan kompartemen. Jadi kalian pasti sudah tahu banget ya kalau kita ada dua jenis ya, ekstraseluler dan intraseluler. Dimana yang paling banyak itu justru adalah yang di intraseluler fluid ya. Nah, dari ekstraseluler itu nanti ada 20% itu ada di vaskuler dan 80% ada di interstisial. Nah,
Normal serum osmolaritas yang ada di vaskuler ini itu berada di rentang 275 sampai 295. Ini penting, nanti kita akan bahas lagi bagaimana pentingnya ini dalam fluid resuscitation ya, dalam pemilihan cairan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu bagaimana perpindahan masing-masing substance ini ya. Kalau air dia akan passive diffusion dari mana? Dari intravaskuler ke sel ke interstitial, itu dia passive diffusion. Yang menggerakkan adalah hidrostatik dan oncotic pressure-nya. Jadi dia akan menggerakkan dari sini ke sana atau dari sana ke sini, itu akan berdasarkan pada perubahan dari hidrostatik dan oncotic pressure yang ada di Starling ya. Rumus Starling itu pasti sudah pernah dibahas juga sebelumnya. Kemudian kalau protein, dia akan stay di dalam darah. Normalnya dia tidak kemana-mana, dia stay di dalam vaskuler. Berikutnya adalah elektrolit kayak natrium, magnesium gitu ya. Dia kalau mau bergerak ke interstisial, dia bisa pasif aja bergerak ke sana sini berdasarkan mana yang lebih tinggi ya. Kalau dia dari yang pekat ke yang lebih encer gitu ya, tergantung pada situasinya saat itu. Nah, tapi kalau dia mau ke elektrolit ini mau ke intraseluler, maka dia secara aktif menggunakan transporter. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita memberikan hipertonik kristalloid? Ya, jadi kalau hipertonik itu dia di sini nih menjadi tekanan osmotiknya menjadi lebih tinggi, sehingga dia akan masuk ke interstisial, ya kan? Nah, karena interstisial itu lebih tinggi, maka dan tadi kita ingat bahwa mineral itu atau elektrolit itu masuknya ke sini secara pasif, secara aktif menggunakan transporter, maka justru cairan yang disinilah yang akan tertarik ke sini karena interstisialnya lebih pekat, ya kan? Ini dan ini akan sama, osmotik di intravaskuler dan interstisial akan sama, maka lambangnya seperti ini. Tapi dari seluler itu akan tertarik ke dalam interstisial, gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Udah dimengerti ya. Nah, jadi sehingga apa yang terjadi cell shrinkage di sini. Nah, ini post administrasi both ECF baik sini dan ini intravaskular dan interstisial tuh akan mendapatkan similar osmotic concentration. Ya. Nah, contohnya apa nih pada pemberian manitol. Manitol itu adalah obat hipertonik kristalloid yang digunakan ketika pasien mengalami traumatic brain injury misalnya. Jadi karena terjadi pembengkakan di sel otak sehingga selnya itu airnya ditarik keluar sehingga tidak bengkak lagi gitu. Ini contoh penggunaannya pada manitol 20%. Oke, berikutnya kalau yang isotonik aman aja ya, karena dia isotonik, dia tidak menyebabkan tidak menyebabkan shrinkage seperti yang tadi. Cuman kalau terlalu banyak dia akan menyebabkan hipervolemi. Jadi hati-hati di hipervoleminya. Untuk yang hipotonik, karena di sini ini dia lebih rendah osmotiknya, maka dia akan menarik dari interstisial ke intravaskular sehingga nanti osmotiknya akan sama tekanannya, tapi karena dia tetap lebih rendah dibandingkan di sel, maka air yang ada di interstisial ini akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi cell burst, jadi selnya akan menggembung gitu, nanti bisa bisa pecah gitu ya, cell swelling gitu. Kalau yang hipotonik. Nah, kalau yang koloid itu dia normalnya ada di dalam vaskular. Jadi dia akan menarik baik dari interstisial maupun dari intraseluler. Sehingga tetap terjadi shrinkage. Ya, resiko terjadi shrinkage ketika dia tidak dimonitor dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya koloid dengan hipertonik kristalloid? Ayo, kalau tadi memperhatikan pasti bisa. Ayo, ada yang mau volunteer? Apa bedanya koloid dan hipertonik kristalloid? Yuk, siapa yang mau coba jawab? Apa yuk? Dan
tahu nggak? Apa yuk? Tadi yang contohnya hipertonik kristaloid tadi apa contohnya? Apa tadi yang di brain tadi yang swell apa edema di otak tadi? Contohnya mannitol 20% tuh. Nah, terus bedanya apa dong antara proloid dan mannitol 20% itu? Bedanya ada di ayo, enggak. Bedanya ada di interstisialnya ya. Apa coba? Dah, clue-nya di interstisialnya. Apa coba bedanya? Kalau yang hipertonik, interstisial dan intravaskularnya sama enggak? Sama ya, jadi sama antara interstisial dan intravaskularnya. Tekanan osmotiknya pada akhirnya akan seimbang. Sedangkan kalau pada koloid tidak ya, lebih tinggi tetap di intravaskularnya. Jadi dia akan menarik cairan ke dalam intravaskular, sehingga volume intravaskular akan menjadi lebih besar, gitu ya. Dan itu bedanya di situ. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kristaloid ya. Kristaloid kita akan membahas apa itu balance dan non balance. Ya, jadi mungkin saya akan bahas dulu tentang histori dari crystalloid solution. Jadi crystalloid itu berasal dari awalnya terjadi karena pandemi juga. Seperti dulu kita pandemi COVID, ini terjadi pandemi kolera waktu itu dari India. Kemudian sampai di sampai di Eropa itu sekitar 1830-an ya. Kemudian dari situ muncul suatu inovasi untuk terapi untuk kolera itu dengan menggunakan cairan ya, intravenous terapi. Bayangkan yang sebelumnya tidak ada sama sekali intravenous terapi, cairan menjadi ada. Itu kan mesti banyak korbannya juga karena trial error. Nah, kemudian pada Thomas Latta itu dia mulai menggunakan salt dan bikarbonat gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1882 itu ada seorang dokter anak namanya Dr. Sidney Ringers dari Inggris. Itu dia menemukan suatu cairan Ringers. Kita sebutnya cairan Ringers. Ya, jadi dia pada akhirnya akan menambahkan elektrolit dalam cairannya. Kalau sebelumnya menggunakan garam dan bikarbonat saja, tapi Dr. Ringer ini menambahkan elektrolit. Dan penemuannya itu pun sebetulnya karena tidak sengaja. Jadi Dr. Ringer itu adalah seorang dokter dan juga ilmuwan yang dia itu meneliti waktu itu jantung kata amfibi ya, jantung amfibi. Biasanya Dr. Ringer itu menggunakan distilled water. Kalian tahu distilled water gak? Distilled water. Jadi air itu diuapkan. Nah, uapnya itu kemudian dialirkan menjadi hanya uapnya saja. Gitu. Jadi dia tidak jadi kalau misalnya kita lakukan distilasi itu berarti nanti elektrolitnya akan tertinggal gitu. Jadi nggak ada elektrolitnya sama sekali, yang ada hanya uap air 2 itu saja, distilled water. Nah, atau elektrolitnya menurun gitulah ya. Nah, pada suatu hari dia meminta asistennya untuk mengambilkan air. Nah, asistennya itu dia tidak mengambil distilled water yang seharusnya dipakai biasanya, tapi dia menggunakan tap water, air keran. Nah, air keran itu mengandung elektrolit nggak? Ya, karena dia air tanah kan, dia mengandung elektrolit. Ternyata hasilnya lebih bagus dengan menggunakan air keran itu. Sehingga Dr. Ringer kemudian berpikir, jangan-jangan adanya elektrolit itu justru akan lebih baik hasilnya. Sejak saat itu dia kemudian terus meneliti sehingga akhirnya dia menemukan beberapa elektrolit yang ditambahkan ke dalam cairan Ringers itu. Jadi cairan Ringers itu mengandung elektrolit. Itu ya. Ini Dr. Ringers itu ya. Kemudian pada tahun 1888 itu muncul lagi penemuan dari Mr. Hamburger ini ya. Nah, dia menemukan bahwa 0,9% salin atau NaCl itu dia bisa digunakan untuk darah. Jadi darah itu tidak lisis pada NaCl 0,9%. Jadi itu bisa digunakan untuk supaya darah tidak lisis di situ. Nah, kemudian pada tahun 1889
Dr. Alexis Hartman ini dia mengimprove cairan Ringers ya. Jadi awalnya Ringers itu Dr. Alexis Hartman ini juga seorang pediatrician, dia melihat bahwa pasien-pasiennya itu mengalami suatu kondisi asidosis metabolik ya setelah diberikan cairan infus. Kemudian oleh Dr. Hartman, cairan Ringers ini kemudian diberi laktat, sehingga terjadilah yang namanya Ringers laktat. Nah, itulah yang kita kenal sampai sekarang. Ringers laktat itu adalah cairan Dr. Ringers yang diberi laktat. Ya, karena kita juga mendengarnya cairan Hartman. Kalau sekarang Ringers laktat dan Hartman itu agak berbeda, tapi berbedanya sedikit. Ya. Nah, terus berkembang lagi sampai sekarang ada plasma cair liquid juga ada ya. Nanti kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat sebetulnya ada balance dan non-balance kristaloid. Jadi kristaloid ada yang balance dan non-balance. Apa itu balance? Balance kristaloid itu adalah suatu cairan yang dia menggantikan beberapa anion klorida menjadi bikarbonat ya. Jadi bikarbonatnya itu bekerja sebagai buffer ya untuk mengurangi acid base imbalance karena adanya fluid administration. Jadi buffer inilah yang akan menjaga pH darah itu antara 7,35 sampai 7,45. Nah, balance itu dapat berupa apa saja? Dapat berupa laktat, asetat, malat, dan glukonat. Ya. Nah, kalau dari RCT-nya dari 15.000 pasien yang critically ill, kalau kita berikan balance kristaloid versus yang non-balance 0,9% sodium chloride, jadi hasilnya adalah death from any cause dan persistent renal diffusion-nya, dysfunction-nya lebih rendah di pasien yang menerima balance kristaloid. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke komposisinya ya. Nah, komposisinya ini ya, kita pertama lihat dulu plasma kita itu normalnya sodiumnya sekian, potasium sekian, bla 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 gitu ya. Ada laktatnya juga, nah dengan osmolaritas 275 sampai 295. Oke. Nah, kita sebetulnya inginnya adalah cairan yang mirip dengan plasma ini ya. Nah, sekarang sudah ada plasma lain normosuatu tapi harganya mahal sekali. Dan dia memang sudah hampir mendekati dari plasma, cuman kan mahal. Nah, kita tidak selalu mampu afford gitu, kita tidak selalu menjangkau itu, membeli itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang sudah ada dan sering ada di klinik ya. Yang ada di klinik itu seperti saya Ringer asetat, Ringer laktat, Hartman, NaCl, Bidabes gitu ya, itu tuh sering ada di layanan primer. Nah, kita lihat di sini, kalau yang ini yang balance itu warnanya hitam ya, warna hitam itu maksudnya tidak dikasih apa ya, maksudnya tulisannya hitam gitu ya, ya tulisannya hitam sih, cuman maksudnya tidak dikasih kotak gitu ya. Nah ini semua adalah balance. Lihatnya dari mana? Ini loh, lihat ada asetat, glukonat, malat, dan laktat ya kan? Tuh. Nah kalau ada komponen itunya berarti dia balance solution. Kita lihat NaCl, ada ininya nggak? Ada balance-nya nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya berarti dia unbalance ya. Nah berikutnya adalah kita lihat di sini. Jadi pada masing-masing cairan itu dia memiliki osmolaritas yang berbeda-beda ya. Itu memang sudah karakteristik dari cairan itu. Nah kalau misalnya kita akan bahas satu-satu, yang paling banyak itu biasanya 0,9% sodium chloride, itu dia hipertonik ya, sedikit hipertonik. Kemudian kalau kita memberikan NaCl, hati-hati dengan kadar klorida yang tinggi karena bisa menyebabkan hiperkloremik metabolic acidosis ya. Hiperkloremik itu justru akan memperparah keadaan karena dia bisa menyebabkan inflamasi, menyebabkan edema, dan akhirnya akan menurunkan renal blood flow. Sehingga NaCl itu tidak boleh digunakan pada kondisi severe acidosis karena hiperkloremi ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan sodium chloride. Berikutnya adalah sodium laktat ya. Nah, laktat ini dia kalau kita lihat di antara yang lain dia paling hipotonik ya enggak? Ya kan? Karena dia 273 yang
requirement-nya adalah minimal 275 sampai 295 ya. Nah, karena dia hipotonik seperti yang saya jelaskan tadi, maka air akan masuk ke intracellular fluid ya. Sehingga kalau misalnya ada cerebral edema, dia akan menambah intracranial pressure. Jadi selnya tambah menggelembung. Itu berbahaya ketika terjadinya di kepala, karena kepala itu dia nggak bisa makin membesar ya. Jadi kalau misalnya selnya membengkak, nah itu maka otomatis itu akan meningkatkan intracranial pressure. Selain itu, laktat itu di metabolisme menjadi bikarbonat itu hanya di liver ya. Sehingga kalau misalnya livernya terjadi masalah, maka laktat itu tidak bisa kemudian di-convert menjadi bikarbonat. Sehingga justru laktat itu akan menjadi beban di sirkulasi, menjadi asidosis laktat ya. Jadi akumulasi dari laktat. Nah, sekarang kita bahas lagi yang lainnya. Tadi ada Ringer's laktat, sekarang Ringer's asetat ya. Kalau Ringer's asetat itu dia berbeda dengan laktat. Kalau asetat itu dia tidak tergantung pada hati ya. Asetat itu di breakdown di mana-mana, di otot ya. Otot kan berarti ada di semua tempat ya. Nah, dia oleh karena itu asetat itu lebih mudah berubah menjadi bikarbonat karena tempat metabolisme di mana-mana. Kemudian juga asetat itu degradasinya lebih cepat dibandingkan laktat, sehingga lebih aman dibandingkan laktat pada kondisi asidosis metabolik karena laktat ya. Berikutnya adalah plasma like normosol ini ya. Kalau kita lihat di sini itu lebih closer resemble to the plasma, cuman harganya mahal. Kemudian dia menggunakan asetat dan gluconat sebagai source of buffer, sehingga dia less dependent to liver metabolism ya. Jadi dia karena ada asetatnya juga dan gluconat tidak menggunakan laktat ya, dia menggunakan asetat dan gluconat, sehingga dan juga dia punya klorida yang normal ya, yang dalam batas normal 140, di mana di plasma 135 145, sehingga dia menurunkan resiko hiperkloremia. Nah, berikutnya adalah koloid. Koloid itu dia pada dasarnya karena dia menarik cairan dari interstisial dan juga di intraseluler, maka dia membutuhkan cairan tambahan yang lebih sedikit dibandingkan kristaloid ya. Kemudian penambahan koloid ini bisa improve hemodynamic stability dan bisa menurunkan penggunaan vasopresor dan length of stay di hospital sebanyak 9 jam ya pada surgical patient. Tapi pemberian koloid ini dia cukup beresiko. Pertama karena adanya hubungan antara koloid dengan gangguan pembekuan darah atau disebut sebagai dilusional koagulopati. Nah, dilusional koagulopati itu adalah suatu kondisi di mana darah itu diganti dengan cairan yang tidak mengandung adequate coagulation factor ya. Sehingga karena adanya konsumsi, karena adanya dilusi dan ada kehilangan dari darah, tapi coagulation factornya tidak diganti dengan cairan tersebut tidak ada coagulation factornya, sehingga terjadilah dilusional koagulopati. Nah, berbeda dengan yang seperti kita kenal yang sebelumnya, congenital bleeding disorder seperti hemofili, kemudian von Willebrand factor gitu-gitu ya. Itu tuh kalau pada kongenital itu dia biasanya defisiensinya di single coagulation factor saja. Sedangkan kalau pada dilusional coagulopathy itu di multifaktorial faktor ya. Jadi faktornya banyak, sehingga dia bisa mempengaruhi di berbagai hal, bisa di kekuatan clotnya, kecepatan membuat clot, dan juga meningkatkan coagulation time-nya. Nah, untuk tipe yang dipilih untuk hemorrhagic shock sendiri, kalau misalnya berdasarkan rekomendasi itu adalah untuk fluid terapi gunakan 0,9% NaCl dan balance kristalloid
untuk inisiasi pada kondisi hipotensif bleeding trauma. Tapi untuk pasien-pasien dengan severe head trauma, jadi kalau misalnya pasien itu trauma dengan histori terbentur di jalan atau di aspal gitu ya, itu tidak boleh atau hindari penggunaan ringer lactat, karena tadi ya ringer lactat itu hipotonik sehingga dia bisa menyebabkan swelling di di sel otak gitu ya, sehingga sel otak yang tadinya trauma terus kemudian inflamasi menjadi lebih parah lagi dengan diberikan RL itu. Kemudian penggunaan koloid should be restricted karena adverse event-nya tadi ya. Terus kemudian itu harus digunakan jika kristaloid dan vasopresor tidak mampu untuk mensupport di superfusion. Gitu ya. Berikutnya untuk yang ini volume replacement target itu adalah target systolic blood pressure-nya itu ada 80 sampai 90 mm/Hg dengan MAP-nya 50 sampai 60. Tapi kalau misalnya ada pasien dengan TBI dengan GCS yang kurang dari 8, maka MAT-nya dipertahankan lebih dari 80. Dimana tadi kan dari kuliah Dr. Widya kita tahu bahwa MAP itu minimal 65, sedangkan kalau pada TBI MAP-nya dipertahankan di lebih dari 80 mm/Hg untuk targetnya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang definisi shock yang akan dipandu oleh Dr. Yuni. Oke, terima kasih Dr. Widya. Oke, selamat pagi. Tambah pusing nggak? Pusing. Oke, nanti ada refreshing dikit, dikasih kasus ya biar nggak pusing ya. Oke, tadi udah membahas beberapa terapi cairan, kemudian fisiologi. Nah sekarang kita membahas tentang sebenarnya lebih ke klinis ya. Nanti kita lihat bagaimana Anda tahu bahwa pasien itu butuh cairan gitu ya. Nah pertama kita membahas tentang definisi shock. Sepertinya kalian juga sudah dapat ya di kuliah sebelumnya. Jadi definisi shock adalah ketidakseimbangan antara oksigen supply dan oksigen demand. Jadi adanya suatu abnormalitas sistem sirkulasi di mana menyebabkan inadekuat perfusi organ dan juga oksigenasi jaringan. Nggak adekuatnya bisa karena deliverynya yang kurang atau oksigen demand-nya yang naik. Nah, untuk bisa melakukan terapi shock, maka kita harus mengenali pasien itu shock apa enggak. Nah, kalian tahu pasien itu shock atau enggak dari mana? Klinisnya apa yang biasanya kalian lihat? Seringnya hanya berupa tensi ya. Kalau tensinya rendah berarti shock gitu. Padahal belum tentu. Bisa nggak orang yang tensinya 100 tetapi kita menganggap dia shock? Bisa aja, karena bisa aja pasien itu sudah hipertensi sebelumnya. Kita nggak tahu bahwa pasien-pasien kita banyak yang hipertensi. Jadi kalau kalian patokannya bahwa shock itu tensi di bawah 90 gitu atau di bawah 100, ya Anda cukup terlambat untuk mengenali sebenarnya pasiennya sudah dalam keadaan shock dari tadi karena dia biasa sehari-hari tensinya 160, 180 gitu. Jadi patokan bahwa shock itu dengan tensi yang rendah itu adalah late sign gitu ya, sign yang agak terlambat. Oke, jadi pertama kali untuk mengenali bahwa untuk bisa melakukan terapi adalah kalian harus mengenali pasien itu dalam kondisi shock, kemudian kalian terapi shocknya dan juga manajemen yang sesuai dengan shocknya tersebut. Nah tadi kita ngomongin shock berarti ada oksigen delivery dan oksigen demand. Nah tahu rumus oksigen delivery? Ini akan kalian bawa nanti sampai selesai dan bekerja ya. Jadi delivery oksigen adalah oksigen konten dikalikan cardiac output, di mana oksigen konten, oksigen itu harus dibawa ke sel. Yang bawa siapa? Hb kan. Jadi oksigen konten itu isinya adalah Hb dan juga saturasi. Kemudian dikalikan cardiac output. Cardiac output adalah stroke volume kali heart rate, di mana stroke volume penentunya adalah preload, contractility, dan afterload. Jadi semua shock kembali ke rumus ini. Contohnya misalnya shock hipovolemik, dia apa yang kurang di shock hipovolemik?
preloadnya ya, darah yang kembali ke jantung, preloadnya kurang, maka dia akan timbul shock hipovolemik. Kalau shock perdarahan, hemorrhagic shock, bisa masuk ke shock hipovolemik, atau di sini kalian lihat bahwa oksigen kontennya juga kurang, HB-nya turun gitu. Nah, jadi terapinya juga disesuaikan dengan penyebab dari shocknya tersebut gitu. Kalau misalnya pasien itu shock hipovolemik, tetapi kalian terapi dengan nanti diajarin untuk vasopresor, inotropik gitu, ya sebenarnya tensinya naik, tetapi target organnya nggak pas ya, yang sehingga tensinya akan naik tapi cuma transien. Habis itu dia akan turun lagi, bahkan akan terjadi perburukan. Sehingga kalian harus mengenal definisi shock. Nah, kalian lihat di sini bahwa delivery oksigen itu kalau dari rumus ini ya, kita anggap misalnya saturasi normal 95 sampai 100, kemudian HB itu 12, cardiac output itu kurang lebih 5 liter gitu ya. Kurang lebih delivery oksigen kita itu 1000. Kemudian sebenarnya consumption kita itu cuma 250. Jadi sebenarnya kalian punya simpanan 750. Artinya kalau pasiennya sudah shock, berarti deliverynya sudah turun sekali atau demandnya sudah naik sekali, sehingga akhirnya tidak balance. Karena sebenarnya indeks terapeutik, indeksnya kita kan masih ada simpanan 750 kan. Nah, kalau kalian bisa mengenali kondisi-kondisi di mana deliverynya sudah kurang atau oksigen limbahnya sudah naik, kemudian kalian terapi, harusnya tidak jatuh ke dalam kondisi shock. Nah, yang kita inginkan adalah kalian bisa mengenali lebih dini sehingga manajemennya lebih baik. Nah, hampir semua pasien kalau injury itu seringnya adalah shock perdarahan atau shock hipovolemik. Tapi bisa aja timbul shock yang lain. Contohnya misalnya dia trauma toraks gitu, kemudian terjadi tamponade ya. Jadi ada cairan di sekitar di sekitar jantung, efusi perikard, maka darahnya itu sebenarnya cukup, tapi darah yang kembali ke jantung nggak bisa karena di luar jantung itu dipenuhi sama darah, jadi namanya stroke obstruktif ya, sehingga preloadnya turun, sehingga timbul shock. Padahal sebenarnya bukan shock perdarahan tapi shock shock obstruktif. Kemudian jantungnya sampai timbul cardiac tamponade tadi, atau tension pneumotoraks, dia juga masuk ke shock obstruktif. Atau kalau misalnya pasien itu tidak ditangani dengan baik, akhirnya infeksi, akhirnya muncul shock sepsis di next stepnya. Atau kalau ada trauma di cervical, maka dia muncul shock yang neurogenik. Sehingga tidak semua shock karena injury pasien adalah shock hipovolemik. Jadi kalian benar-benar harus meriksa pasien Anda dengan baik. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari perdarahan. Di sini ada yang suka tenis, sukanya padel ya. Kalau tenis itu skornya berapa aja nih? 15, habis itu 30, habis itu 40, terus selesai ya kan? Nah, saya nggak tahu tenis dulu apa ini dulu. Dia sama ya dok. Jadi kelas 1 itu kurang dari 15, kelas 2 itu 15 sampai 30, kelas 3 itu lebih dari antara 30 sampai 40, dan kelas 4 ada lebih dari 40. Jadi kalau mau klasifikasi shock, kalian ingat skor tenis ya. Oke. Nah, di sini kalian lihat bahwa ketika terjadi perdarahan itu bisa aja dia masuk ke kelas 1 di mana perdarahannya kurang dari 15%. Di situ belum ada tanda klinis yang nyata ya. Seperti dibilang kalau kelas 1 itu seperti kalau kalian donor. Jadi kehilangan 350 sampai 500 cc gitu ya, kalian tinggal minum dan lain sebagainya, juga nggak perlu transfusi kan habis donor gitu, terus besoknya transfusi kan nggak. Nah, jadi kelas 1 tuh segitu. Kemudian kalau kelas 2 mulai timbul takikardi, tapi di sini belum ada tensi yang turun ya. Jadi takikardi dan kemudian pulse pressure. Jadi antara sistolik dan diastoliknya pendek. Kenapa? Karena dia mengkompensasi dengan naikin katecholamin release sehingga diastoliknya naik. Jadi kalian jangan seneng dulu kalau tensinya 100/80, artinya dekat banget. Biasanya kan 120/80 atau ada yang 90/80 gitu. Itu berarti tanda-tandanya pasien itu sedang mengkompensasi nih. Jadi pulse pressure-nya memendek. Nah, itu adalah gejala kelas 2. Kemudian kalau kelas 3 sudah timbul tensi yang turun, kalau kelas 4 sudah dalam kondisi shock. Dan terapinya harus disesuaikan.
Seperti kalian kalau ke IGD itu nggak semua pasien dikasih antihipertensi kan. Sebelum ngasih antihipertensi kalian mesti tensi dulu. Sama, nggak semua pasien perlu cairan, nggak semua pasien perlu darah gitu. Dulu pada saat saya dokter umum di suatu rumah sakit gitu ya, saya pernah dimarahin dokter anaknya karena pasien masuk saya infus gitu. Jadi infus itu bukan kayaknya kan kalau keluarga pasien itu selalu merasa kalau nggak diinfus nggak diapa-apain gitu. Ingat bahwa anak-anak itu kan estimated blood volume-nya aja sedikit ya. Kalau kita masuk tiba-tiba 500 cc ya pasiennya bisa edem paru gitu. Jadi benar-benar hati-hati pada pemberian cairan. Oke, kemudian tadi ya saya sudah bilang bahwa tanda dan gejalanya tuh kalau tensinya turun itu sudah agak terlambat gitu. Sehingga apa saja tanda kalau dia compensated shock. Jadi yang pertama adalah bisa pallor karena vasokonstriksi, jadi kayak pucet gitu ya. Kemudian takikardi, diaporesis, takipne, kemudian penurunan urin output, kemudian kelemahan dan juga pulse pressure periferalnya menurun. Nah, dokter, saya suka sekali dengan adik-adik, saya suka sekali dengan gambar ini. Ini tuh kayak kita ibu-ibu atau anak kos gitu ya. Kalau dalam sebulan biasa dikirimin orang tua 10 juta gitu ya. Ada yang dikirimin 10 juta? Amin gitu ya. Tiba-tiba kan ekonomi lagi kayak gini ya gitu. Jadi sama orang tua nih cuma dikasih 5 juta gitu. Kalian harus mikirin yang biasanya nonton sehari seminggu sekali gitu, kalian mungkin kurangi, tapi yang untuk makan tetap harus dapatkan. Nah ini sama ya, jantung kita ini, jantung kiri ini harus berpikir masak-masak gitu. Siapa sih yang akan diperfusi, yang merupakan prioritas? Kayak kalian prioritasnya adalah makan ya, atau bukan ya? Kalau anak sekarang prioritasnya nggak makan ya, tapi jalan-jalan gitu ya. Jadi jantung kiri itu kan memberikan darah ke seluruh tubuh kecuali paru ya. Kalau jantung kanan dia memberikan darah ke paru-paru. Nah sehingga kita bahas yang jantung kiri. Jadi dia harus mencari prioritas utama. Kalian tahu bahwa prioritas utama dia adalah otak. Sehingga kalau kalian mencari tanda shock itu dengan pasien itu penurunan kesadaran ya udah terlambat sekali gitu. Kemudian prioritas kedua buat dia adalah jantung. Jantung itu termasuk adalah tekanan darah tadi. Sehingga tekanan darah sebagai tanda shock itu juga agak terlambat. Nah sebelumnya adalah ada setelah jantung maka organ berikutnya adalah liver and digestive tract. Kemudian yang terakhir adalah ginjal. Jadi ginjal adalah organ vital yang paling tidak vital sama tubuh gitu. Sehingga kenapa kalau pasien shock itu dipasang urin kateter? Karena ketika shocknya sudah membaik, maka yang akan tensinya mungkin masih baik-baik aja, tetapi pasien datang ke Anda dia cerita, saya urinnya berkurang dok. Atau pasien bayi-bayi kan orang tuanya suka bilang, urinnya saya sedikit. Ya karena sama jantung kiri itu ginjal itu dianggap anak tiri gitu ya, anak akhir gitu. Jadi kalau nanti kalian resusitasi cairan, kemudian urin outputnya udah keluar, kalian udah happy. Artinya ke jantungnya juga sudah baik, ke gastrointestinalnya juga baik, otaknya juga baik. Ini juga bisa menjelaskan kalau kalian lagi lapar, kurang cairan, terus tiba-tiba makan, ya kan, makan, habis itu ngantuk. Karena tadi semua cardiac outputnya dibawa ke usus kalian, sehingga diambil alih semua sama usus, dikasih usus, akhirnya aliran darah ke otaknya berkurang, sehingga kalian ngantuk. Ya, jadi ini adalah gambaran kalau pasien itu shock. Jadi misalnya kan tadi saya bilang bahwa cardiac output itu 5 liter ya. Kemudian misalnya ada perdarahan 3.000, berarti 2.000. Pasiennya apakah sudah ada penkes? Sudah ada penkes belum? Belum. Karena kan masih 2.000 ya. Jadi yang masih bagus adalah belum ada penkes, jantungnya juga tensinya mungkin masih baik, tapi mungkin takikardi. Kemungkinan liver and digestive tract-nya juga oke, dia nggak mual, nggak muntah, kemudian NGT-nya juga masih jernih, tapi mungkin urin output-nya sudah mulai turun, ya kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa lihat bahwa kulitnya dingin, lemes gitu, itu yang terjadi. Sehingga kalau kalian dapetin pasien shock ya kalian akan lihat. Makanya kalau semut sama semut kalau lihat di lantai itu kan dia kayak salaman. Pasien itu
dokter sama pasien itu dipegang, sering pegang pasiennya. Jangan cuma lihat monitor, datang cuma lihat monitor, jangan. Salim sama pasiennya, kamu bisa lihat pasiennya dingin nggak? Gitu. Kemudian tensi vital sign itu apa? Tensi, nadi, respirasi, bukan heart rate ya. Kalau kalian heart rate, kalian tinggal lihat monitor. Tetapi kalau nadi, kalian harus ngecek nadinya pasien. Artinya kamu bisa lihat dia kuat angkat atau tidak. Ya, jadi biasakan vital sign itu cek sendiri gitu ya. Oke, kalau tensi pakai monitor, tapi tolong dihitung nadinya pasien sehingga kalian bisa lihat bahwa pasiennya shock atau tidak. Oke. Terus ini ya. Jadi intinya adalah kalian mengenali dulu, kemudian kalian stop sumber penyebab dari shocknya. Kalau memang perdarahan ya stop perdarahan. Walaupun mungkin kalian tidak bisa sendiri, harus konsul bedah gitu ya, tapi itu harus segera dilakukan untuk menghentikan perdarahan. Kemudian kalian tetap memberikan cairan selama dokter bedahnya mungkin belum datang. Oke, jadi manajemen awalnya adalah tetap ABC ya. Kenapa harus airway breathing? Karena tadi ketika kita shock, kan kita tahu ada delivery oksigen ya, ada oksigen konten kali cardiac output. Ketika cardiac outputnya turun karena preloadnya turun, kita bisa tetap maksimalkan pasien itu tidak turun delivery oksigennya asal airway breathingnya baik, karena ada komponen saturasi di sana. Ya, jadi airway breathingnya tetap terkuasai, dijaga baik. Kemudian kalian C-nya baru ke fluid resuscitation dan lain sebagainya. Oke. Kalau CAB itu dilakukan hanya pada cardiac arrest, tapi kalau initial management, primary survey itu tetap airway breathing dan sirkulasi. Kemudian jangan lupa kalian juga harus tetap lihat secara keseluruhan ya, complete examination. Yang sering terjadi pasiennya kebangsal baru ketahuan ada internal bleeding. Jadi kenapa? Karena kalian nggak buka bajunya gitu. Oke. Kemudian pada saat resusitasi cairan tadi udah dijelaskan ada kristaloid, ada koloid dengan segala risk and benefitnya gitu. Nah, kalau kita resusitasi terlalu sedikit juga pasiennya akan shocknya berkelanjutan yang akhirnya koagulopati dan lain sebagainya. Kalau berlebihan itu juga sama. Akan ada banyak masalah kalau kita memberikannya terlalu berlebihan karena dilusi, kemudian akhirnya terjadi clot disruption, kemudian akan timbul banyak masalah. Kemudian begitu juga dengan kalian kalau seneng transfusi darah gitu itu juga ingat bahwa darah itu rare ya. R itu rare, E-nya itu expensive, D-nya itu dangerous. Dangerousnya apa ya? Karena bisa infeksi. Atau yang berikutnya adalah biasanya terjadi TRALI, transfusion related acute lung injury, itu sering terjadi. Jadi pasca ditransfusi kok pasiennya sesek ya. Nah itu bisa aja karena TRALI, edem paru gitu ya. Nah jadi hati-hati. Nah ini tadi ya dari setelah kita mengenali kita melakukan terapi. Tadi kita sudah bilang kalau kelas 1 seperti keluar donor darah untuk donor darah ya. Jadi kita nggak perlu diganti karena nanti akan kembali sendiri. Tapi kalau kelas 2 kalian sudah mulai berpikir bisa masukkan ke kristaloid. Tetapi kalau sudah kelas 3 dan kelas 4 pada saat itu kalian mungkin sudah butuh darah. Ya, jadi kalau tadi tensinya udah mulai turun, ya pastinya kalian kasih cairan dulu. Tapi tergantung shocknya ya. Kalau shock perdarahan ya harusnya ada darah. Tapi shock hipovolemik bisa aja bukan karena perdarahan kan. Contohnya ileus obstruksi, muntah-muntah, diare gitu ya. Nah itu mungkin nggak perlu darah, tapi perlu hanya penggantian cairan. Kemudian kalau memang shocknya hemorrhagic ya sumber hemorrhagicnya harus dihentikan. Karena kalau enggak ya keluar terus, habis terus, kemudian akhirnya pasiennya jatuh dalam keadaan edem paru dan lain sebagainya paskanya. Kemudian oke. Jadi kalau tadi misalnya berarti yang butuh cairan kan kelas 2 ya. Kelas 2 tadi kehilangan cairannya berapa banyak? 15 sampai 30. 15 sampai 30 itu dari EBV. EBV-nya kita berapa? Ya, 70 kali berat badan pada laki-laki, kalau perempuan 65 ya. Oke, jadi kurang lebih 15, misalnya kalian beratnya 50 ya. 50 kali 70 3.500 ya. Kali 15 ya sekitar 600-an gitu. Kalian mau ngasih apa kalau di hemorrhagic shock derajat 2? Kristaloid ya tadi. Tadi dikasih berapa? Misalnya perdarahannya anggap aja 500, mau dikasih berapa?
3 kali ya, karena dia pergi ke interstisial ya. Jadi 1.500. Tetapi yakin nggak bahwa ketika pasien datang itu pasti pasien datang tadi nadi naik gitu ya. Misalnya dia diantar tetangga nih, diantar tetangga, terus nggak tahu ceritanya gitu. Kamu meyakinkan bahwa oh ini shock hipovolemik, oh ini shock sepsis, oh ini shock kardiogenik, itu gimana caranya? Sama-sama tensinya turun, sama-sama mungkin nadinya naik gitu. Gimana membedakannya? Kalau sepsis biasanya apa? Demam ya, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya sepsisnya sudah late, juga akhirnya dia tidak demam juga. Terus kalau ada keluarganya mungkin bisa ditanya kan, apakah ada riwayat jantung dan lain sebagainya, karena kalian mikir kardiogenik gitu. Kalau misalnya shock hipovolemia misalnya dia muntah-muntah, diare gitu, itu juga bisa. Nah, kalau kalian nggak tahu, kadang yang sering terjadi itu di IGD itu nggak tahu. Nah, makanya sebenarnya pemberian cairan itu nggak langsung tadi 500 dikasih 1.500. Jadi dimasukkan dulu 500, kemudian lihat responnya dulu. Tadi dokter sudah cerita juga tentang restriksi cairan ya. Jadi restriksi cairan itu kita memberikan cairan tapi dilihat ininya, responnya. Jadi setelah masuk 500 tapi dia diem aja, nadinya nggak kemana-mana, tensinya nggak naik gitu. Berarti kalian berpikir apa memang cairannya kurang atau memang jenis shocknya yang lain gitu ya. Jadi selalu setiap kali pemberian cairan itu lihat respon terhadap pemberian cairan. Oke? Nah, ada pasien-pasien yang memang responnya itu nggak bagus, minimal atau no respon. Kalau dia jelas-jelas perdarahan ya, maka pasien itu artinya kalau responnya sangat minimal atau kemudian cuma transien, maka dia memang butuh PRC, butuh darah, butuh ditransfusi. Kenapa begitu? Karena koloid atau kristaloid itu tidak mengandung Hb, padahal yang dia butuhkan adalah Hb untuk membawa oksigen gitu. Sehingga kalau misalnya responnya sangat minimal gitu ya, berpikir bahwa memang dia shocknya berat dan dia harus diberikan PRC dan produk darah yang lain. Oke? Nah, ini adalah respon hal-hal yang menyatakan bahwa akhirnya pasiennya respon terhadap pemberian kita. Ya, urin outputnya membaik, tensinya naik, nadinya bisa turun. Atau kita bisa lihat laboratorium. Kalau shock biasanya tanda khas laboratoriumnya apa? Kalau shock Hb belum tentu ya, tergantung shocknya. Kalau perdarahan mungkin akan ada penurunan Hb. Kalau yang lain, yang paling khas apa? Kan tadi shock itu ketidakseimbangan antara delivery oksigen dan oksigen iman. Ketika deliverynya turun, oksigennya nggak sampai ke sel, akhirnya terjadi metabolisme anaerob. Hasilnya adalah laktat. Sehingga tanda khas laboratorium untuk pasien shock adalah biasanya peningkatan laktat. Oke, jadi tanda bahwa pasien itu sudah terresusitasi dengan baik berarti laktatnya membaik. Oke, dan juga bisa juga dengan base deficit. Nah, ini kapan kita butuhkan darah dan kapan kita benar-benar butuh darah, itu golongannya O ya. Jadi kayak misalnya pasien itu tadi shock derajat 4, di mana dia kasih cairan juga sudah nggak respon, harus segera dimasukkan darah, maka kalian bisa memberikannya dengan golongan O, yang kalau laki-laki O RH positif, kalau perempuan O RH negatif, atau pada pasien pediatrik. Tetapi kalau misalnya pasien itu dengan kristaloid, dengan koloid masih respon gitu ya, masih bisa menunggu kurang lebih 15 menit, 10-15 menit, kalian bisa menunggu cross match. Tetapi kalau butuhnya masih lama lagi ya bisa sampai antibodinya juga dicek. Kalau enggak ya cukup dengan ini. Oke? Kemudian sebenarnya yang keluar itu nggak cuman Hb ya pada saat perdarahan, faktor koagulasinya juga keluar, sehingga pada pasien-pasien hemorrhagic shock yang masif, maka juga diperlukan produk darah yang lain seperti FFP dan TC. Karena kalau cuma darah aja yang diganti, maka yang terjadi adalah koagulopati di IC. Sehingga memang perlu diberikan
PRC, plasma, dan platelet dengan perbandingan 1:1:1. Biasanya kalau perdarahan banyak, anestesis itu selalu minta PRC 5, FFP 5, dan TC 5. Ya, jadi nanti kalau tensinya turun, kemudian harus masuk darah, maka bisa diberikan semuanya. Tapi biasanya kita masukkan dulu 2 PRC, 2 FFP, 2 TC, kita lihat responnya. Kalau perdarahan masih banyak, ya kita minta lagi. Oke. Jangan lupa darah yang di PMI itu darah itu bisa dipakai lama karena dia mengandung sitrat. Nah, sitrat sendiri dia mengikat kalsium, sehingga yang terjadi adalah kalau orang pakai PRC lebih dari 2, biasanya kita masukin kalsium glukonas karena kalsiumnya diikat sama sitratnya itu. Nah, nanti yang terjadi adalah pasien Anda hipokalsemia, sementara kalsium itu penting untuk kontraksi jantung. Ya, jadi nanti shocknya udah teratasi tetapi jantungnya letoy karena nggak ada yang membantu kontraksi dengan adanya ion kalsium. Sehingga jangan lupa kalsium itu juga bisa dikasih. Bisa nunggu lab dulu, tapi biasanya kita kalau masih transfusion, kalau lebih dari 2 PRC biasanya kalsium kita masukkan secara blind. Karena kalau nunggu-nunggu lebih lama. Kemudian kalau pasien itu perdarahannya sudah lama, kayak misalnya hematemesis, dia lama gitu kan, orang udah mengkompensasi ya, delivery oksigennya sudah dikompensasi gitu, sebenarnya sih nggak perlu banget langsung ditransfusi HB gitu. Ini kalau dia yang stabil hemodinamik biasanya kita baru kasih kalau HB-nya kurang dari 7. Tetapi pada pasien tertentu kita butuh lebih dari 7. Contohnya apa? Yang terganggu delivery oksigen tadi. Contohnya kelainan paru-paru. Kan kalau kelainan paru kan saturasinya nggak bisa 100, mungkin 88 gitu. Jadi dia butuh HB yang lebih banyak agar deliverynya cukup. Kembali ke rumus delivery oksigen tadi. Atau pasien dengan kelainan jantung, di mana dia ada masalah dengan kontraktilitas. Jadi nggak benar-benar harus 7. Tapi kalau misalnya pasiennya stabil, laktatnya oke, tensinya bagus, nadinya bagus, ya kalian nggak perlu cepat-cepat menaikkan HB untuk kalian terapi angka gitu. Nanti kalau kalian koas tuh biasanya dokternya selalu bilang jangan diterapi angkanya gitu, yang diterapi pasiennya ya. Oke, tapi kalau misalnya bagus lagi, tadi kan saya bilang kalau massive transfusion itu kalau perdarahan banyak itu dikasih PRC 2, TC 2, FFP 2 gitu. Padahal kalau kalian punya waktu lebih banyak, kalian bisa cek pakai rotem atau TEG. Di situ akan ketahuan yang kekurangan faktor pembukuannya yang mana, apakah fibrinnya, apakah plateletnya atau apa gitu, disesuaikan dengan itu. Tapi ya itu di Sarjito aja kita baru ada alatnya, jadi kita bisa bayangin kalau kalian di puskesmas, di rumah sakit kecil gitu, nunggu teks sama rotem mungkin akan lama gitu. Kemudian jangan lupa selalu lihat efek jelek dari transfusi, yaitu trali, jadi lihat pemeriksaan fisiknya. Nah, ini gambarannya ya, jadi ingat kalau kalian kasih cairan, ingat-ingat gambar ini gitu ya, pasiennya terendam gitu ya. Jadi kasih cairan, kristaloid itu juga harus hati-hati, lihat responnya. Kalau nggak respon, nggak usah terlalu banyak dimasukkan, ganti pemberian. Kalau emang butuhnya darah, ganti darah. Oke. Kemudian kalau kondisi-kondisi tertentu tuh kadang salah memberikan donor. Jadi sama-sama namanya mirip gitu. Makanya kalau di rumah sakit itu kita ngecek bag transfusi itu nggak boleh sendiri, harus berdua. Jadi ada yang baca labelnya, ada yang memasukkan, dan itu benar-benar harus 2 orang. Karena kalau sendiri bisa terjadi acute hemolytic reaction. Kalau terjadi, apa yang dilakukan? Ketahuannya di mana? Biasanya adalah hematuria, karena ada hemoglobinuria. Jadi tensinya turun, ya mungkin akan terjadi shock anafilaksis gitu ya, tensinya turun, kemudian ada demam dan chills, kemudian akan bisa kelihatan ada darahnya tuh hemoglobinuria. Biasanya kok ketahuan kok hematuri gitu. Apa yang dilakukan? Kantong darahnya itu jangan dibuang di sampah karena itu untuk investigasi. Jadi ganti transfusi share dan lain sebagainya, tapi dia disimpan karena dia harus dicek komtes dan lain sebagainya. Tapi pasien itu diganti dengan set transfusi yang baru, dan jangan diberikan cairan yang ringer laktat maupun dextrose.
Karena Ringer laktat itu dia mengandung kalsium, sementara kalsium itu nanti akan menginisiasi clotting dengan darah yang masih ada di situ, jadi dia nggak hilang. Kemudian dextrose sendiri juga tidak boleh diberikan karena dia ada efek nanti hemolisis. Jadi yang dipakai adalah NaCl. Kasih NaCl, kemudian diresusitasi cairan, dan kadang kita perlu diberikan furosemid. Furosemid itu fungsinya agar karena clotting darah yang reaksi hemolitik itu dia bisa nempel di glomerulus, sehingga pasiennya pascanya bisa timbul acute kidney injury. Sehingga yang dilakukan harus resusitasi cairan yang baik dan yakinkan urinnya keluar sehingga tidak ada clotting. Kalau urinnya nggak lancar, urinnya sedikit kan mudah clotting kan di GFR, di glomerulusnya. Sehingga yakinkan alirannya bagus, tensi bagus, volume bagus, dan akhirnya urinnya keluar sehingga tidak ada clotting dan tidak timbul acute kidney injury. Oke, itu ya. Tapi tadi intinya mencegah lebih baik daripada mengobati pada acute hemolytic reaction. Oke, ini saya juga udah selesai, moga-moga tepat waktu. Langsung kasus ya, dokter ini. Oke, ini kasus pertama. Ini rangkuman dari yang tadi ada ya di. Tapi nanti masih ada sedikit kuliah. Yang pertama adalah seorang laki-laki 25 tahun, dia kecelakaan naik motor. Dia memakai helm, kemudian dia masuk ke IGD karena kecelakaan. Pasiennya tidak pernah pingsan. Pada saat datang tensinya 101/86, nadinya 91, heart rate-nya 124, RR-nya 25 gitu. Apa yang kalian lakukan? Pulang aja deh, nggak apa-apa, bagus kok tensinya gitu. Atau gimana? Besok aja datang lagi ke poli, nggak emergency gitu, bisa kan? Itu yang sering terjadi di medsos ya. Ini apa pasiennya? Hemorrhagic atau shock atau dehidrasi derajat berapa, atau pasiennya baik-baik saja? Yang kalian lihat apa? Nadinya oke kah? Takikardi oke ya. Kemudian tensinya oke kah? Tensi bagus, MAP 91 gitu. Tadi kalau mau ngomongin hemorrhagic atau apa, kita bisa melihatnya nggak cuma sistolik, diastolik, MAP, tapi lihatnya adalah pulse pressure. Pulse pressure-nya memendek ya. Kalian lihat 101/86. Ya, artinya pasien ini dehidrasi atau hemorrhagic derajat berapa? Derajat, ada yang bilang 2, 1. Kalau 1 tadi nadinya oke, pulse pressure oke, nggak oke, berarti derajat 2 ya. Setuju semua? Setuju. Oke, kalau derajat 2 harusnya kalian apakan? Resusitasi, karena tetap ada perdarahan kurang lebih 15-30% kan? Oke, dikasih berapa tadi? Kalau kurang lebih 500 berarti 1500 kali ya. Apa dikasih apa? Tadi pilihannya banyak, dipilihin banyak banget. Walaupun nanti di klinik cuma adanya RL sama NaC ya. Apa mau kasih apa? Pasiennya tidak ada tadi pingsan gitu. Pingsan itu penting kan? Kalau ada pingsan, ada cedera kepala, tadi nggak boleh pakai RL karena RL hipoosmolar, sehingga makin bikin edem cerebri kan. Berarti pilihannya adalah mungkin kalau misalnya ini nggak pingsan, berarti RL boleh dong gitu. Kalau pingsan berarti mungkin hati-hati pemberian RL, bisa dengan NaCl gitu ya, atau yang lainnya. Setuju ya? Oke. Ternyata dokter IGD-nya nggak begitu, karena dia merasa baik-baik aja pasien ini dimasukkan ke IR. Nah, ternyata karena tekanan darah dianggap baik tadi sama dokter IGD, berarti dokter IGD-nya bukan lulusan UGM. Pasiennya masih kompos mentis, pasien itu dimasukkan ke bangsal. Kemudian 2 jam kemudian Anda dipanggil sama perawat, pasiennya mulai kehilangan kesadaran. Ternyata ketika dia mulai cek ulang, ternyata ada lesi di upper right abdomen. Tensinya sudah 69/39, RR-nya makin naik 30, kemudian heart rate-nya ke 140. Ini shock derajat berapa? Dehidrasi derajat berapa?
paling akhir berapa? 4 ya. Oke, kalau 4 berarti apa yang harus dilakukan? Ini pasiennya ini perlu diapakan? Resusitasi. Oke, resusitasinya pakai apa? Bagaimana? Jadi kalau pasien kecelakaan jangan lupa pada saat di IGD ngambil infusnya sekalian ambil darah ya. Dan di situ langsung cek ABO juga. Dan kalau perlu kayak misalnya kecelakaan ini langsung mintakan transfusi ya, jangan lupa. Kalau di IGD ya. Nah sama, jadi karena pasien ini kalau kalian sekarang baru minta darah, baru itu mungkin datanya lebih lama lagi. Oke, jadi pasien ini mau nggak mau diresusitasi. Oke, pilihannya apa? Mau dikasih apa? Darahnya belum tersedia nih dok, gitu. Karena dokter baru minta, baru tahu kalau butuh darah gitu. Mungkin darahnya baru datang 30 menit lagi gitu. Oke, kalian mau kasih apa dong? Kristaloid boleh. Berarti kristaloidnya butuh berapa nih? Kalau ini kan berarti lebih dari 40% IBV ya. Lebih dari berarti tadi kan 3.500 ya. Berarti sekitar 2.000. Berarti kalian kasih 6.000. Banyak ya. Oke, EBV-nya aja 300, kasih kristaloidnya 6.000. Nanti setelah selesai resusitasi pasiennya sesak napas karena edem interstisial ya. Ya nggak apa-apa, kalian tetap kasih aja cairan. Tadi berapa kalau initial resuscitation? 20 cc per kgbb dulu, ya kan? Berarti 20 cc kali 50 kilo, berarti kasih 1.000 dulu kristaloid, kemudian lihat responnya. Bisa aja kan pasien ini bukan shock, hipovolemia gitu. Kalian tetap harus lihat klinis, konjungtivanya bagaimana gitu ya, atau yang lain. Atau bisa aja ternyata ada cedera servikal gitu, tapi ya nggak apa-apa, begitu ngelihat kayak gini, tensi turun, ya yang kalian lihat adalah assessment dulu gitu, dilihat. Mungkin nggak, kalian pasti akan lihat kalau anamis berarti kemungkinan banget shock perdarahan, sehingga kalian masukkan cairan kristaloid dulu sambil kalian siapkan darah tadi. Sama harus telepon siapa? Sebelum ini berarti kalian mesti ditelepon bedah, kok tahu kalau perdarahan intraabdomen gitu. Ya kalian harus cek apa? USG. Kalian diajarin USG nggak? Tapi jangan ini ya, pasiennya jangan kayak gini terus kalian bawa ke radiologi ya, harus distabilkan dulu ya. Jadi kalian tetap resusitasi dulu, masuk 20 cc per kgbb, lihat responnya gitu, sambil tetap telepon ke dokter bedah, telepon kalau ada di situ tuh radiografer untuk USG di situ, atau kalau kalian bisa USG sendiri lakukan. Gitu. Tapi jangan bawa pasien ini ke radiologi karena bisa aja pasiennya mati di jalan gitu. Karena pasien ini nggak transportable. Oke, jadi diresusitasi dulu. Tadi bisa kristaloid, tambah koloid kan. Kalau koloid kan dia lebih stay lebih lama. Jadi 1000 kristaloid nanti bisa ditambah koloid, nanti bisa ditambahkan sama dokter. Kemudian akhirnya pasien itu dikasih 1 liter kristaloid nih, ya kan, sesuai 20 cc per kgbb. Kemudian darahnya belum tersedia, jadi dia baru sejam lagi gitu, baru datang. Kemudian udah dilakukan USG nih, ada free fluidnya, berarti kan memang cocok ya, shock perdarahan. Kemudian dok tapi tensinya belum naik nih, masih 78/49 gitu. Boleh nggak dikasih vasopresor biar tensinya naik? Pastikan dulu cairannya dulu. Oke, setuju. Ya, setuju ya. Ya kan? Kalau dikasih vasopresor tensinya naik nggak? Naik. Tetapi gini, MAP sama dengan cardiac output kali SVR, ya kan? Tadi kan cardiac output sama dengan stroke volume kali heart rate. MAP itu mean arterial pressure sama dengan cardiac output kali SVR. SVR ini adalah komponen vasopresor tadi. Ketika cardiac output pasien ini turun nggak? Turun, karena preloadnya turun kan? Kita tetap bisa naikin MAP dengan naikin SVR, ya nggak? Tetapi yang terjadi adalah nggak ada darah yang nyampe ke sel. Kalian cuma menerapi angka MAP-nya tadi. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah cardiac output. Karena penyebab
pasien ini MAP-nya rendah itu bukan karena SWA-nya rendah, tetapi karena cardiac output-nya rendah karena preloadnya yang turun. Sehingga ya diterapi dulu preloadnya, dikasih cairan dulu. Tadi bisa kristaloid, koloid atau butuh darah. Baru kalau tidak respon bisa main dengan vasopresor. Tetapi kondisi-kondisi tertentu di mana perdarahannya sangat masif, kami yang di klinis itu tetap memberikan vasopresor. Kenapa begitu? Karena MAP yang terlalu rendah, terutama adalah diastolik. Jantung itu mendapat darah ketika fase diastolik kan. Ketika diastoliknya terlalu rendah, maka jantung itu nggak dapat perfusi koroner. Sehingga ketika akhirnya terresusitasi, jantungnya udah keburu jelek. Sehingga sambil masukin darah atau cairan, kita jalan vasopresor dengan dosis kecil. Tapi nanti kita tanya sama ahlinya. Silakan dok. Kasih. Oke, kita masih ada 10 menit ya. 10 menit. Saya akan lanjutkan Dr. Juni. Jadi kita akan membahas tentang vasopresor ya. Jadi tadi sudah dibahas bahwa tujuannya adalah sebetulnya adalah meningkatkan SPR dan nantinya meningkatkan MAP. Tapi tadi betul ya, sudah harus ada preloadnya dulu diperbaiki. Nah, kalau di sini sebenarnya vasopresor yang namanya aja vasopresor ya. Dia menyebabkan vasokonstriksi. Tapi ada beberapa vasopresor yang dia menyebabkan vasodilatasi. Misalnya pada dopamin dosis rendah, dia menyebabkan vasodilatasi pada splanchnic dan renal vessel ya. Kemudian kalau pada dopamine, dia menyebabkan vasodilatasi melalui beta-2 receptor activation. Nah, mungkin kalian udah belajar ini semua ya, alpha 1, beta 1, beta 2, dopamin sudah belajar kan? Sudah ya. Jadi saya mengingatkan lagi bahwa alpha 1 itu dia bekerja di dua reseptornya di dua tempat ya, di vaskular dan di jantung ya. Vaskular yang menyebabkan vasokonstriksi ketika alpha 1 ini distimulasi, kemudian di jantung dia menyebabkan inotropik positif, tapi tidak ada efeknya pada heart rate. Sedangkan reseptor beta, kita ada beta 1 dan beta 2 yang berkebalikan ya. Kalau beta berkebalikan efeknya pada vaskular, enggak berbalikan, ini tidak ada efeknya pada beta 1 itu tidak di vas vessel ya, mayoritas dia ada di jantung. Dia inotropik positif dan kronotropik. Kalian tahu inotropik itu nggak? Inotropik itu apa? Kekuatan kontraksi. Kalau kronotropik jumlah kontraksi ya, heart rate ya. Nah, kemudian untuk beta 2 dia di vaskular dia justru menyebabkan vasodilatasi. Berbeda dengan tadi ya, alpha 1 tadi. Kalau beta 2 ini dia menyebabkan vasodilatasi dan beta 2 ini dia menyebabkan dia menyebabkan bronkodilatasi. Oleh karena itu kalau kita membahas tentang beta blocker, beta blocker itu kalau dia non selektif maka dia bisa menyebabkan blok atau penghambatan di beta 2 juga gitu ya, penghambatan di beta 2 sehingga menyebabkan bronkokonstriksi, menyebabkan bronkokonstriksi gitu ya. Jadi itulah kenapa pemberian beta blocker non selektif itu harus hati-hati pada pasien-pasien dengan asma. Nah, kalau yang dopamin yang kita stimulasi, maka dia menyebabkan vasodilatasi pada arteri-arteri ini ya, yang sudah saya bahas tadi. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang obat vasopresor itu sendiri. Jadi yang pertama adalah norepinefrin ya. Norepinefrin itu dia actionnya itu paling kuat di alpha 1, sehingga dia menyebabkan vasokonstriksi yang kuat, SPR-nya juga menjadi tinggi. Kemudian untuk beta 1 dia efeknya moderate, sehingga dia nanti ada efek peningkatan heart rate dan kronotropik, inotropik peningkatan kekuatan kontraktilitas dan juga kronotropik heart rate-nya meningkat. Ya, tidak ada efek di beta 2 dan dopamin ya. Jadi nanti sum efeknya adalah ini ya. Cukup jelas kalau yang norepinefrin. Untuk epinefrin ini alpha 1-nya dia kuat ya, jadi vasokonstriksinya kuat gitu ya. Inotropiknya juga kuat tapi tidak mempengaruhi heart rate ya. Kalau yang beta 1-nya dia juga kuat ya, jadi kuat, inotropik, kronotropiknya kuat, tapi dia juga ada efek di beta 2 ya, kalau pada adrenalin. Sehingga dia menyebabkan bronkodilatasi dan sehingga bagus untuk anafilaktik. Nah, sehingga kalau misalnya kalian sudah mendapatkan materi shock anafilaktik belum? Sudah belum ya? Shock anafilaktik? Maka terapi shock anafilaktik itu adalah adrenalin. Kenapa bukan noradrenalin? Karena tadi nggak
nggak ada di beta 2. Sedangkan kalau anafilaktik itu pasti juga ada bronkokonstriksi, ya, salah satu efeknya ada bronkokonstriksi. Jadi beta 2. Nah, pertanyaan berikutnya adalah beta 2 tadi kan saya bilang vasodilatasi itu. Tapi kenapa pada akhirnya dia meningkatkan SPR? Kenapa? Ini beta 2-nya dia juga ada efeknya ini moderate. Ya karena sum efeknya itu adalah efeknya alpha 1 ini sudah melebihi efeknya terhadap beta 2. Jadi meskipun dia bronkodilатasi, tapi efeknya terhadap kondisi vasokonstriksi itu didominasi oleh alpha 1 ini, stimulasi noradrenalin di alpha 1. Oke, gitu ya. Jadi ini sum effect. Nah berikutnya kita akan membahas tentang dopamin. Ini saya agak cepat ya, sorry ya. Nah kalau dopamin itu dia berbeda-beda efeknya, sedikit berbeda tergantung pada dosisnya ya. Kalau dosis rendah dia meningkatkan renal perfusion dan meningkatkan heart rate ya, tapi weak ya, jadi lemah gitu ya. Efek peningkatan heart rate-nya lemah. Cuman efek pada peningkatan renal perfusionnya dia baik, cukup baik ya. Begitu juga dengan di dosis tinggi, di dosis intermediate dan di dosis tinggi. Nah, kalau di dosis tinggi, dia tidak hanya meningkatkan renal perfusion, tapi juga menstimulasi alpha 1 dan beta 1. Jadi meningkatkan SPR. Nah, dobutaminnya agak berbeda ya. Dobutamin itu dia stimulasi alpha 1-nya rendah, jadi vasokonstriksinya dia kecil ya. Kemudian beta 1-nya very strong, jadi dia inotropik dan chronotropik gitu ya untuk dobutamin. Beta 2-nya moderate. Artinya dia ada bronkodilатasi dan vasodilatasi dan tidak ada efek di dopamin, sehingga sum efeknya adalah inotropik ya kan, karena beta 1-nya terstimulasi. Tapi apakah vasodilatasi atau vasokonstriksi? Vasodilatasi, karena sum efeknya adalah beta 2-nya lebih tinggi dibandingkan alpha 1-nya. Jadi ini disebut sebagai inodilator, inotropik vasodilator. Dan sehingga kita harus hati-hati pada penggunaannya pada pasien-pasien dengan hipotensi ya, pasien-pasien hipotensi, karena dia bisa menurunkan SPR justru yang dobutamin ini. Oke, sekarang kita lihat penggunaannya ya. Kalau penggunaan vasopresor pada kondisi trauma ya, ini jurnalnya jurnal trauma, itu yang direkomendasikan adalah noradrenalin ya. Pertama adalah noradrenalin in addition to fluids. Jadi fluids dulu, baru ditambah vasopresor ya, noradrenalin ini. Kemudian berikan infus dobutamin jika ada myocardial dysfunction. Jadi karena tadi dobutamin tadi dia efeknya inotropik. Jadi kalau ada myocardial dysfunction maka yang diberikan adalah dobutamin. Berikutnya untuk wrap up, kembalikan lagi kepada Dr. Juni untuk menutup. Oke, udah paham belum? Jadi oke ya. Jadi tadi udah diterangin vasopresor, inotropik. Ini kayak kesimpulan aja dok. Jadi nanti saya kok selalu manggil dok ya. Semoga semua jadi dokter. Oke, jadi kita kan tahu bahwa jantung jantung dan pembuluh darah itu ada reseptor simpatis ya. Simpatis itu ada alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Nah, obat-obat yang tadi diterangkan adalah ada efek kalau beta 1 dan alpha 1 ya, utamanya yang beta 1 itu di jantung untuk inotropik tadi, chronotropik, domotropik, kemudian alpha 1 di reseptor. Nah, kalau vasopresor berarti efeknya yang di alpha 1. Tetapi ya kan, kalau inotropik yang efeknya di beta 1. Yang benar-benar punya efek alfa dan beta kuat itu apa? Adrenalin. Makanya orang cardiac arrest itu terapinya adalah adrenalin. Jadi adrenalin ini epinefrin atau adrenalin itu efeknya di beta 1 dan alpha 1 sama-sama kencang gitu. Nah, kalau epinefrin dan dopamin ini tapi tetap dose dependent ya. Kalau dia dosisnya rendah bisa memproteksi jadi pembuluh darah ginjal. Kemudian dia medium dose itu akan pengaruh ke beta 1, kemudian dia akan efeknya ke alpha 1. Jadi kalau dikasih itu jantungnya mompanya bagus, SPR-nya juga naik. Nah, ada obat yang namanya dobutamin di mana dia efek utamanya tuh di beta 1.
Akhirnya dia hanya naikkan kontraktilitas jantung, tetapi di pembuluh darah dia nggak ada efek, malah cenderungnya dilatasi. Makanya dobutamin itu namanya inodilator, inotropik tapi sedikit dilatasi di pembuluh darah. Itu banyak dipakai pada pasien-pasien postkardiogenik, karena kalau jantung itu postkardiogenik itu kan dia harus berkontraksi, pinginnya tuh depannya agak turun SVR-nya, karena kalau depannya digencet juga jantungnya mompanya makin susah kan. Nah, kalau habis kardiak arrest itu pinginnya mompanya bagus tapi tekanan di depannya rendah, sehingganya mompanya lebih enak karena tahanan di depannya rendah. Sehingga kadang kalau habis kardiak arrest itu terapinya bisa dobutamin. Tapi kalau dilatasinya banyak ya terpaksa adrenalin juga karena dia harus inotropik dan vasokonstriksi. Kemudian yang benar-benar efeknya di alfa 1 itu namanya phenylephrine. Jadi benar-benar efeknya cuma di vasokonstriksi. Sekarang sudah ada dijual bebas. Kalau dulu kita taunya adalah norepinefrin. Dia ada efek alfa 1 tapi ternyata ada sedikit efek beta 1. Jadi selain vasokonstriksi dia juga sedikit takikardi. Oke, jadi ini kesimpulan untuk inotropik dan vasopresor. Oke, terima kasih adik semua, semoga paham dan nggak makin pusing. Oke, udah waktunya ya. Terima kasih semuanya.